sisi Marmi angkat. Marmi angkat. Oke, apa kabar semuanya? Kedengaran? Oke, semangat pagi. Ini Anisnya belum terdengar suara ya. Kita pengen tahu nih yang hadir dari kota mana saja. Coba kenalkan diri. Nah, Kobudinya udah hadir ya. Wah, welcome Kobudi dari Solo. Oke, great. Dari Solo harus belajar apa? Harus jelas dulu ya. Sampaikan ke Kobudi. Kobudi atas ya, Tangsel baru hadir. Oke, siapa lagi? Halo, hadir. Oke. Dosennya. Semua. Tapi Baru Kecilkan itu. Jaga itu. lagi coba. Ellen Jakarta Barat hadir. aturan Oke, bagi yang hadir bersama keluarga Anda, mohon maaf itu suaranya ya kalau bisa karena memang ada anak-anak training seperti begini kalau bisa anak-anak itu suaranya tolong itu berarti kan di silent dulu ya. Jadi kita berbicara dengan chat ya teman-teman, karena suara kita kasih ke Kobudi sehingga Anda tidak sia-sia hadir. Nah, saya pengen tahu dulu rata-rata yang hadir ini yang sudah bergabung di AFC berapa lama? Coba ketik nama dulu ya, nama kota sekian. Saya baru berapa lama hadir? Baru berapa lama di? Baru 1 minggu. Oke, great. Ya, ada bulan ada yang bertanya, loh, kalau sebenarnya Facebook bisa muat 5 orang ya. Kalau bisa lebih bagus sebenarnya isi dulu. Jarang ya, ini adalah mentor kita, upline kita yang sangat luar biasa. Beliau bukan saja Bushido, tapi Bushido 001. Dan beliau kita ini luar biasa sangat beruntung karena beliau strateginya sangat beliau oke, masih ada suara ya teman-teman, sangat ribut, bisa tolong yang ada audio. Nah, kok malah nggak kedengaran? Alright, kedengaran suara saya teman-teman? Oke, kedengaran ya. Oke, apa kabar semuanya? Sekali lagi ya, coba. Oke, udah mantap ya. Lanjut. Oke, great. Nah, sekarang gini, karena kita ini bukan cuma teori. Setiap training dari Kobudi itu luar biasa. Saya selalu belajar jadi pendengar yang baik dan menerapkan dari pertama saya belajar. Kata Kobudi, bagaimana income 100 juta? Saya ikutin percis dan tepat pada waktunya sesuai resep itu pasti. Nah, adakah gini? Jadi judulnya ini sangat simpel ya. Di 1 bulan ini nggak ada suara lagi ya.
suara hanya perlu saya ngomong dulu. Kita akan memperkenalkan Ko Budi sebentar lagi. Jadi yang lain nggak butuh suara, Anda ketik. Oke? Jadi ada suara. Oke, great. Nah, kita samakan frekuensi dulu. Ini bukan training biasa. Kita tidak tertarik dengan orang yang hanya penasaran mendengar. Ini sesi orang yang sangat serius dan pengen kaya bersama kami. Ya, jadi intinya itu, ini rumusnya adalah, kemarin kita sudah pernah mendengar kata Ko Yohanes juga, dalam 1 bulan ini pun kalau Anda serius bekerja keras, bekerja cermat, walaupun ini adalah 1 bulan menuju akhir tahunnya AFC, sangat mungkin sekali, dan itu sudah dibuktikan banyak anak-anak muda yang juga bekerja keras ya, ini bukan money game, artinya memang AFC itu perusahaan yang legit, yang luar biasa, produknya juga amazing. Kalau Anda mau bekerja keras, di bulan ini pun Anda bisa income 100 juta, asal rumus dari Ko Budi itu diterapkan. Nah, saya mau dengar dulu apakah saya berbicara ke orang yang salah atau orang yang sama frekuensinya dengan saya. Apakah di ruangan ini yang hadir, saya nggak tahu berapa ribu orang, adakah Anda yang juga pengen dalam 1 bulan terakhir di kalendernya AFC sebelum kita masuk tahun baru, pengen di bulan ini juga walaupun baru bergabung 2 minggu, seminggu, sebulan, dan belum pernah merasakan 100 juta, pengen dalam 1 bulan ke depan ini menghasilkan 100 juta. Ada, coba ketik dulu. Ketik nama Anda di kota mau apa, dari mana, Meli Kire, karena begitu banyak orang, saya pengen mengenal Anda satu persatu, tapi kita perlu, Meli dari kota mana? Oke, aminnya apa? Amin artinya apa? Harus jelas, amin. Kalau Ko Budi nggak baca 1 jutanya, nggak ngerti. Boleh dari Bekasi, oke, mau apa? Jelas, saya pengen 1, oke, great, pengen 1 juta. Pengen 100 juta, oke, great. Jadi frekuensinya jelas. Dan Ko Budi bisa memberikan rumusnya. Bukan rumus biasa, teman-teman. Bayangkan, tadi beliau akan sharing ya, di mana di dalam timnya Ko Budi dahsyat. Dari 5, bayangkan nih teman-teman, 5 Bushido itu 1 upline-nya Ko Budi, 4, dengan Ko Budi, 3 downan Ko Budi. Dan saya otomatis dari pertama komitmennya pasti akan menjadi Bushido. Sekarang tinggal Anda ya. Jadi saya juga pengen belajar nanti rumusnya Bushido itu sama dengan sudah menghasilkan 100 juta. Kita membantu berapa orang sih penghasilan? Pengen 200 juta. Oke, great. Apakah Anis, mohon maaf, apakah sudah pengen 200 juta, pengen 1, oke, great. Kalau begitu kita berbicara, nah tinggal Anda perlu mendengar. Ya, jangan, jadi gini teman-teman, kata gini, the rest as a billionaire, kalau Anda berkumpul dengan orang sukses, jadilah Anda sukses. Berkumpul dengan orang yang pecundang, Anda akan jadi pecundang ya. Jadi sebagai pemenang, kalau Anda pengen belajar menjadi miliarder, Anda perlu punya sikap miliarder. Jadi training seperti begini, memang kita santai ya, kita di rumah masing-masing, tetapi ayo coba sikapnya dulu. Ya, sikapnya dulu itu duduk dengan jelas, ya, jangan berbaring teman-teman. Kalau Anda berbaring berarti Anda nggak serius. Kalau Anda berbaring otomatis Anda itu pasti pikirannya tertidur. Dengan sikap yang benar, dengan pendengaran yang sudah Anda pengen belajar, maka Anda duduk, Anda siapkan pen dan kertas, Anda catat ya, dan Anda terapkan karena Anda punya 1 bulan, buktikan, oke? Saya nggak mau berpanjang lebar. Anis, boleh tolong saya, apakah saya bisa memanggil Ko Budi? Apakah Ko Budi sudah on? Ya, sudah. Ko Budi sudah kan. Teman-teman, saya nggak, gimana caranya gini, tepuk tangannya gimana, pokoknya Anda coba videonya semua di-on-kan, kita memberikan respect. Saya mendengar begini, the anointing ataupun the success, you honor and respect. Kalau kita hargai Ko Budi sebagai mentor kita hargai, kita respect, ya, kita hargai itu, maka itu sukses yang sama akan jatuh kita ya. Kita tunjukkan respect kita itu dengan duduk dengan videonya dihidupkan, dan mari tepuk tangan, mari kita sambut mentor kita yang sangat luar biasa, Bushido 001, pencetak legenda, Bu Ko Budi Darwin. Silakan. Suaranya belum hidup kan ya? Mana Ko Budi? Suaranya belum, Pak Budi. Udah. Udah kedengaran? Ya, udah kedengaran kok. Ya, oke. Ya, selamat malam semuanya teman-teman. Waduh, ini banyak wajah-wajah baru ya semuanya di sini ya. Tak terasa kita udah hampir
hampir berapa ya? 6 bulan ya? 5 bulan lebih saya udah nggak pernah ke Medan ya. Hah? Kapan ke Medan? Kapan ke Medan ya? Iya. Oke, teman-teman. Jadi tak terasa dalam kurun waktu 5 bulan lebih, ya kan? Kita sebentar lagi, 1 bulan lagi kita sudah di akhir annual rank kita ya untuk tahunan kita. Tapi ternyata dalam waktu 1 tahun terakhir ini luar biasa ya kerja kalian semua. Yang tadi Cieni bilang hari ini ada 5 Bushido, 4 adalah grupnya kita, 1 ada upline, dan kemudian Daimyo ada 5 juga hari ini. Ya, yang level Eni ya, Cieni adalah Daimyo. Ada 5 Daimyo sampai hari ini dan 5-5-nya adalah grup kita semua, ya. Dan kemudian peringkat ketiga tertinggi adalah apa? Shogun. Nah, Shogun sampai hari ini ada 19 orang dan 16 itu adalah grupnya kita juga. 16 orang adalah grupnya kita, 2 upline dan 1 adalah sideline ya. Jadi hampir semua peringkat-peringkat tertinggi semua diambil sama kita. Nah, jadi sebenarnya mungkin saya juga kembali lagi ini lagi. Jadi saya selalu juga sama, saya juga terus belajar. Jadi dari semua orang yang mencapai peringkat-peringkat Daimyo, Bushido, saya cross check lagi ke mereka lagi ya, ke teman-teman lagi. Misalnya kemarin waktu ada Eka Yanto datang ke Jakarta, saya tanya lagi kan, Eka kan sekarang kalau nggak salah, kalau dia akan masuk dia akan menjadi Bushido ke-8 ya. Nah, saya tanya dia juga karena beliau sekarang udah di posisi Daimyo, satu persatu lah ya. Kemudian Anita kemungkinan akan menjadi Bushido ke-6 atau ke-7 ya. Kemudian yang ada Sylvie Julianti yang kemungkinan akan jadi Bushido ke-6 atau ke-7. Jadi mereka bersaing yang 2 cewek ini ya, antara Sylvie Julianti sama Anita akan menjadi Bushido ke-6 dan ke-7 udah pasti karena sisa 1 minggu lagi mereka akan menjadi Bushido ya. Nah, ke-8 kemungkinan besar Eka Yanto, nah ke-9 nih, tergantung nih Cieni nih ya. Kalau masuk, Cieni akan menjadi Bushido ke-9 dan ke-10 adalah Novianti, ya, Bushido ke-10. Itu kalau bisa berhasil, kalau enggak berarti sampai tahun depan lagi ya, Cieni ya. Oke. Jadi, kembali lagi bahwa setelah saya bertanya lagi kembali ke mereka lagi, saya bilang, apa sih yang kalian jalankan gitu ya? Hampir semua itu timnya saya mengatakan aja, udah itu aja strategi yang Kobudi yang ajarin ke kita. Hanya bikin 30 kedalaman itu aja ya, itu yang pertama. Jadi nanti saya akan kembali sharing lagi 30 kedalaman kiri dan kanan ya, bagaimana kita bisa membantu teman-teman kita 3 sampai 6 bulan ya, bisa dapetin penghasilan 100 juta ya. 3 sampai 6 bulan. Nah, sampai saat ini di timnya saya yang dapat ratusan juta itu udah ratusan orang ya, banyak sekali. Kalau punya income yang 7,5 juta ke atas per bulan itu sekarang ada 4.000 orang ya. Yang punya income 7,5 juta ke atas ada 4.000 orang lebih saat ini ya, sekarang ya. Jadi artinya kita nih luar biasa ya. Jadi kita bisa membantu banyak teman-teman kita ya, punya satu peluang bisnis ya yang luar biasa di sini. Oke, dan kemudian strategi yang kedua tadi ya, strategi pertama tadi itu ya, bagaimana kita menerapkan kedalaman 30 kiri dan kiri kanan ya. Nah, yang kedua adalah strateginya adalah gini. Kita bagaimana menjawab semua pertanyaan-pertanyaan di lapangan. Nah, ya. Jadi bagaimana kita handling di objection. Nah, ini juga harus kita duplikasikan juga ya. Nah, ternyata yang saya duplikasikan adalah gini. Jadi dulu waktu saya mulai belajar ya, multi level marketing tahun 2004. Nah, mentor saya, guru saya itu mengatakan, dulu kan saya background-nya IT ya. Jadi IT sebenarnya saya ini tipenya orangnya memang nggak pernah bisa bicara, apalagi kalau ke rame-rame orang gitu ya. Kalau Anda suruh saya bikin program, saya bisa gitu ya. Tapi kalau suruh saya bicara rame-rame, terus terang, saya juga gemeteran gitu ya. Nah, tapi pada saat itu, oke, tahun 2004 memang saya lagi mulai mau belajar multi-level marketing. Nah, ternyata guru saya, mentor saya mengatakan gini, Budi, kalau kamu IT, kamu susah kaya. Oh, saya bilang, kenapa? Karena kalau di IT, kamu baru belajar, ya. Kamu baru belajar, kamu baru menguasai, kamu baru mau cari uang, sudah berubah lagi. Kan itu kan? Nah, nanti kamu belajar lagi kan ya. Begitu kamu belajar, kamu baru menguasai nih, baru mau cari uang lagi. Sudah berubah lagi. Nah, kapan kamu kaya katanya? Oh, saya bilang benar juga ya. Nah, ya, dia bilang ternyata apa? Kalau mau cepat kaya itu dari multi level marketing. Nah, kenapa saya tanya? Nah, dia bilang dari multi level marketing dari 30 tahun yang lalu katanya, sejak MW masuk ke Indonesia tidak lebih dari 30 pertanyaan. Oke? Tidak lebih dari 30 pertanyaan ya Bapak Ibu semua ya. Jadi
Nah, kalau kita bisa menjawab 30 pertanyaan itu dengan baik dan benar, Anda pasti kaya, Anda pasti sukses. Oh, bilang, wih, kalau gitu gampang dong, tinggal kita belajarnya 30 pertanyaan itu ya. Nah, pertanyaan apa yang paling sering yang ditanya? Saya nggak suka multi level marketing, betul nggak? Oh, ini multi level marketing ya? Nah, saya nggak suka multi level marketing. Itu kan pertanyaan pertama. Yang kedua, oh, produknya mahal, betul nggak? Ya kan? Nah, yang ketiga apa? Saya nggak punya teman. Saya nggak bisa ngomong seperti Pak John nih, ya kan? Nah, saya, kemudian apa lagi misalnya dia bilang? Biasa itu ya. Nah, kemudian apa lagi misalnya, saya nggak punya teman tadi ya, saya nggak bisa ngomong, ya kan? Nah, saya nggak punya waktu, ya kan? Nah, saya nggak punya modal, kan itu kan? Nah, nanti ya saya bicara sama istri, sama suami saya, kan itu aja, ya kan? Nah, jadi sebenarnya kalau Anda rangkumin, itu tidak lebih dari 30 pertanyaan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bisa belajar, ya, belajar itu nggak mesti dari saya aja ya, dari siapapun bisa ya, kita bisa belajar. Saya kemarin ketemu 3 anak milenial aja yang umur 17 tahun, 16 tahun, dan 18 tahun. Saya belajar dari mereka juga. Nah, bagaimana mereka closingin teman-teman mereka. Nah, saya belajar juga ya. Jadi kemarin saya ketemu ada namanya Alex ya, jadi umur masih 18 tahun. Nah, baru jalan 1,5 bulan di sini, sudah berhasil closing 9 teman dia. Semua usianya sama ya kan. Nah, saya juga belajar ke mereka. Nah, jadi sebenarnya dengan usia-usia seusia mereka, apa sih yang mereka bicarakan gitu ya. Jadi ternyata di usia mereka itu yang bicara adalah proud, kebanggaan ya. Jadi dia bicara ke teman-teman mereka, kamu selama ini gimana ya kan? Kita jangan cuma menyusahin orang tua kita harus jadi kebanggaan orang tua kita, benar nggak? Jadi di usia muda begini, kalau kita sudah bisa menghasilkan dan kalau kita sukses, ini kita akan menjadi satu kebanggaan orang tua. Nah, ternyata 99-nya katanya itu hampir semuanya tuh kena katanya. Nah, jadi artinya apa? Mereka pakai kata-kata kebanggaan ya. Jadi artinya mereka harus di usia muda harus bisa tunjukin sukses sehingga itu bisa menjadi satu kebanggaan orang tua. Nah, ternyata ini cukup ampuh ya di usia mereka gitu ya. Nah, kemarin saya juga ada bicara kepada namanya Kayla yang usia 17 tahun. Nah, saya juga tanya dia, kenapa Anda mau bergabung di sini? Dia bilang, oh, alasan pertama, 1, mama saya jalanin bisnis AFC dapat duitnya banyak katanya. Saya juga mau saya juga mau seperti mama. Hanya begitu aja filosofinya ya. Jadi karena mama jalanin bisnis AFC, di sini dapat uang banyak, berarti saya juga mau seperti mama. Itu yang pertama alasannya. Alasan kedua, mau cantik. Ya, alasan kedua mau cantik. Alasan ketiga katanya, masuk di grupnya milenial katanya, wih, keren katanya, banyak ganteng-ganteng katanya, banyak cowok yang ganteng-ganteng, ya kan? Kenapa? Karena kita tanya kepada yang cewek yang usianya 17 tahun. Jadi dia bilang dia akan masuk ke grup itu kalau banyak yang cowok yang ganteng-ganteng, mereka seneng. Hanya itu aja. Jadi sebenarnya kita harus tahu kebutuhan mereka, sehingga kita bisa memberikan solusi ya. Jadi jadi strategi pertama tadi apa? Bikin kedalaman 30-30-30, nanti saya akan jelaskan. Dan kemudian strategi kita kedua adalah tadi itu ya. Nah, bagaimana kita menjawab 30 pertanyaan yang ada di lapangan ya dengan baik dan benar. Kalau Bapak Ibu bisa menguasai semuanya, pasti Bapak Ibu pasti kaya ya, pasti sukses. Dan yang ketiga, harus bisa menggunakan alat bantu ya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam multi level marketing hari pertama saya bergabung di AFC aja, saya selalu mungkin karena didikan dulu ya dari mentor saya. Jadi setiap bisnis apapun juga kita harus mencari alat bantu kita apa. Jadi ibaratnya nih gitu loh. Ibaratnya misalnya saya selalu perumpamaan adalah ini ada 2 pulau ya. Jadi kalau kita ada di pulau A, kita ingin menyeberang ke pulau B. Ya kalau Anda ke Manado, banyak sekali pulau ya. Anda bisa berdiri di sini, Anda bisa kelihatan juga pulau. Nah, kalau kita bekerja keras, berarti kita menggunakan tenaga kita sendiri. Zaman sekarang kita nggak bisa menggunakan tenaga kita lagi ya. Kita sekarang harus bisa menggunakan namanya apa? Work smart ya. Nah, harus bisa namanya kerja pintar ya. Jadi kalau kita kerja keras, ibaratnya kayak gini, tukang becak mungkin juga kerja lebih keras daripada kita, benar nggak? Pagi-pagi ya, sebelum subuh juga udah pergi narik becak ya, sebelum maghrib mereka pulang. Tapi mereka apakah lebih kaya daripada kita, benar nggak? Kan jawabannya adalah tidak ya. Jadi artinya sekarang ini zamannya udah beda. Bukan cuma kerja keras, tapi kita harus kerja pintar ya, work smart. Nah sama, jadi ibarat tadi pulau ya. Kalau kerja keras ibaratnya apa? Saya di pulau A, saya mau nyebrang ke pulau B. Jadi kalau saya kerja keras, berarti saya harus berenang, benar nggak? Kalau saya berenang seperti di Manado, semua lihatnya deket loh. Kalau Anda berenang, pasti Anda mati. Kenapa? Nggak nyampe-nyampe, benar nggak? Anda udah kram, ya kan? Udah kedinginan. Nah, jadi sebelum kita mencapai tujuan kita sudah gagal ya, artinya kita udah mati dulu. Nah, jadi artinya apa? Berarti kita harus pakai alat bantu. Nah, alat bantu kita apa? Nah, kalau misalnya kita ada 2 pulau, kita mau nyebrang, ya
kita bisa bikin perahu dong ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bikin perahu, kita bikin layar, benar nggak? Pakai bantuan angin ya kan? Kita pakai dayung ya kan? Nah, kalau kita punya uang, kita tambah lagi mesin. Nah, tujuannya apa? Itu untuk mempercepat ya, untuk mempercepat kita mencapai tujuan kita ya, untuk mencapai tujuan kita. Jadi alat bantu. Nah, alat bantu kita di sini apa? Oke, nanti kita akan bahas ya setelah itu ya. Jadi, nah itu kira-kira 3 poin yang saya akan bahas di sini. Nah, kemudian poin yang terakhir yang paling penting adalah gini. Mungkin nanti saya akan sharing bagaimana supaya Bapak Ibu semua bisa menjadi Bushido ya. Karena saya setiap kali kalau ke kota-kota itu saya selalu langsung rangkumin ya. Bagaimana Bapak Ibu tahun depan bisa mencapai Shogun, Daimyo, dan Bushido ya. Nah, jadi Anda terapin itu aja. Nah, salah satu Bushido nanti saya akan sharing adalah menciptakan mobile stockist ya. Nah, hari ini saya selalu berbicara sama Sylvie Julianti, wanita pertama nanti akan menjadi Bushido ya, kemungkinan Bushido yang ke-6 ya, antara 6 dan 7. Nah, jadi mereka berdua tuh sangat mengikuti kata-kata saya bilang adalah menciptakan mobile stockist. Nah, ternyata pada saat mereka jadi Daimyo, mereka sudah menciptakan 45 mobile stockist di bawah dia. Sehingga beliaunya adalah Daimyo. Nah, hari ini beliau akan menjadi Bushido karena di bawah mereka sudah ada 70 mobile stockist ya. Simpel aja nanti pengertiannya ya. Ya, mobile stockist ya simpel. Misalnya satu bulan cuma reload satu kali isi 80 kotak 40 paket. Ya, kita punya 50 mobile stockist. Buat kali 40 paket aja kita udah terjadi 2000 pairing ya. Kiri kanan ada 50. Bapak Ibu akan terjadi 2000 pairing. Kali 12 bulan 24.000 pairing. Berarti Bapak Ibu udah mencapai Bushido. Hebat kan? Ya. Jadi strategi-strategi ini simple, tapi kemudian tinggal Bapak Ibu terapkan aja ya, seperti itu ya. Oke, mungkin kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana kita 3-6 bulan Bapak Ibu bisa mencapai 100 juta ya. Kalau bisa ini diduplikasikan. Oke, sudah kelihatan screen-nya ya. Saya sudah share, oke. Nah, saya mulai. Oke, jadi sebenarnya ini yang paling penting. Jadi sebenarnya di dalam presentasi, ya, di dalam presentasi kita, sorry, kok hilang? Bentar, kok saya punya chat hilang? Nggak bisa gambar nih, bentar. Oke. Ya, nah ini ya, jadi Bapak Ibu, jadi paling penting sebenarnya ini, saya selalu kalau presentasi produk dan marketing plan, saya bilang itu semuanya nggak begitu penting. Yang paling penting adalah ini ya. Jadi bagaimana strategi ya. Strategi Bapak Ibu 3-6 bulan. 3-6 bulan ya. Nah, kita bisa bantu teman-teman semuanya ya bisa mencapai 100 juta per bulan ya secara konsisten ya, seperti itu. Ya, per bulan ya, seperti itu. Strategi 3-6 bulan bisa mencapai 100 juta per bulan. Oke. Nah, saya anggap kita ulang lagi ya, kita terus belajar di sini. Nah, kadang-kadang memang kekuatan kita adalah semua di sini ya. Jadi kita anggap kita mulai dari titik kita ya, di sini titik ini. Nah, tadi saya udah lihat kata-kata namanya Pak John ya. Oke, kita anggap misalnya Pak John di sini. Nah, kita selalu punya dua sisi. Oke, kita punya kiri dan kanan. Ini saya pakai mouse ya, jadi nggak apa-apa ya, jelek ya, nggak apa-apa. Tapi kan kita belajar ya. Nah, kalau kita di sini, kalau kita ada sponsor teman kita pertama, pasti kita taruhnya di sebelah kiri, bener nggak? Ini A ya, gitu ya. Nah, kalau kita dapat lagi teman kita kedua, pasti kita taruhnya di sebelah sisi kanan ya, B, bener nggak? Kiri dan kanan ya, kita B gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu dapat orang ketiga gimana? Kalau Bapak Ibu dapat orang ketiga, kita selalu minta misalnya Pak John ini sponsor taruh di bawah A ya, ini namanya si C. Nah, kenapa kita taruh di bawah C? Nah, memang karena kita cuma punya 2 jalur, benar nggak? Kiri dan kanan. Jadi C, karena kita yang sponsor, berarti bonus sponsor kita dapat. A dapat apa? A nggak dapat apa-apa ya, karena bonus. Jadi A nggak dapat apa-apa, cuma A dapat omset. Ya, C sekarang udah ada di bawah dia, berarti nanti berapapun omset yang terjadi di C adalah omset si A juga ya, gitu ya, seperti itu. Nah, A dapat teman, berarti A diminta dulu bantu di bawah C dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita minta A bantu dulu ya di bawah C. Ya, misalnya di sini ya, A1 ya. Oke, kemudian nanti ada teman kedua, A2-nya baru di samping ya. Oke. Nah, pasti banyak orang selalu bilang, A1 saya maunya di sebelah kanan dong. Nah, ini adalah bisnis network marketing, oke? Network marketing. Kalau semuanya orang egois, bisnis ini nggak jalan, oke? Bisnis ini harus saling bantu-membantu, oke? Ingat kata-kata saya ya.
Jadi network marketing adalah kita harus saling bantu-membantu, ya, seperti itu. Jadi kalau kita semuanya egois, tim kita nggak mungkin bisa jalan, ya. Jadi kalau, nah tapi kita juga harus fleksibel juga, ya, jangan terlalu ngotot. Misalnya contohnya, A bilang, A1 saya mau di sebelah kanan deh. Ya sudah. Kenapa? Karena ini istri saya, ya, atau ya nggak apa-apa, ya. Artinya apa? Kalau istri atau pasangan itu ya nggak apa-apa, ya. Atau misalnya, nah, tapi nanti kalau A2-nya ngutang satu ya di sebelah kiri, ya, gitu intinya gitu, ya. Nah, setelah A misalnya yang pertama, misalnya contoh di sini A1 di bawah, A2 nanti baru di sebelah kanan, nanti A-nya kemudian baru pairing, oke? Nah, misalnya kemudian ada Pak John lagi, dapat orang keempat lagi. Nah, kita taruh lagi di bawah B lagi, oke? Nah, ini taruh di B lagi, ini adalah orang keempat, oke? Si D, gitu ya, seperti itu ya. Nah, nanti kemudian Pak John lagi, dapat lagi orang kelima lagi, kita minta lagi, taruh lagi di bawah A1. Nah, ini orang kelima, ya, orang kelima. Si E, ya. Nah, kemudian kalau C dapat teman, kita suruh lagi bantu di bawah E, ya, selalu prioritaskan begitu, selalu bantu dulu satu di bawah ini. Nah, ini C1 di sini. Nah, nanti C2-nya baru di sebelah kanannya, ya. C2 nanti baru di sebelah kanan. Nanti C-nya berapa? C-nya baru pairing. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita kerjakan kiri dan kanan juga. Kenapa? Karena sama, Pak John juga mau pairing kiri dan kanan ya. Seperti itu, jangan kita kerjakan kiri terus ya, kanannya belakangan. Jangan ya, kiri dan kanan intinya, ya, bersamaan juga. Nah, strategi kita yang pertama di sini adalah kita menciptakan namanya kedalaman. Berapa kedalaman yang pertama? Nah, waktu saya melihat marketing kita, nah, ternyata step pertama Bapak Ibu cukup menciptakan kedalaman 30 aja, kiri dan kanan ya. Minimal 30 ya, kiri dan kanan. Lebih boleh nggak? Boleh ya, kalau kan minimal ya. Jadi artinya kalau lebih banyak lebih bagus ya, itu berarti semakin kuat ya. Nah, kiri kanan ini kita harus bisa menciptakan ke 30 kedalaman. Yang dimaksud 30 kedalaman adalah ini. A ini adalah kedalaman pertama ya, C adalah kedalaman kedua, A1 kedalaman ketiga, 4, 5 ya gitu ya. Nah, terus begitu, ini 6 gitu ya. 7 gitu ya. Ini begitu nih, artinya gitu. Nah, 6 ini terserah apakah dari Pak John yang kemudian sponsor orang ke-6 atau E ya, E yang punya sponsor yang dia ini ya. Artinya semua orang harus bisa menusuk ya, makin kedalaman ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, maksudnya seperti itu ya. Nah, setelah udah bikin 30 kedalaman, nah milestone Bapak Ibu harus nunggu lagi sampai 250 orang ya, kiri kanan. Nah, biasanya setelah 30 kedalaman ini bisa muncul ya, kita sudah bisa muncul 250 orang di kiri dan di kanan. Nah, dari mana 250 orang ini? Ya, contoh, si A ini adalah Ko Anton. Ko Anton, di bawah Ko Anton sudah ada 30 orang, ya kan? 1, 2, 3 gitu, udah 30 orang. Nah, biasanya orang selalu pasti ini, termotivasi, tergerak. Gitu ya, sudah ada 30 orang, oke, saya akan habisin 30 orang. Nah, begitu dia mulai ngajak A2, A3, A4, nah dia akan bikin lagi 30 kedalaman, berarti kita sudah punya 60 orang, benar nggak? Ya, A bikin 30 kedalaman lagi, kita udah punya 60 orang. Nah, belum lagi C, benar nggak? Di bawah C kan ada 29 kedalaman. A1 ada 28, E ada 27, C1 ada 26, belum lagi A2 loh, A3 ya, A4 lagi gitu. Terus, nah ini masing-masing pasti mereka mulai bekerja. Ada yang kerja 5, 10 ya. Nah, pelan-pelan nih semua akan muncul sampai 250 orang di kiri dan di kanan ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah 250 ini, itu namanya hukum Pareto ya. Jadi hukum Pareto apa? Hukum Pareto, sorry. Mungkin saya undo dulu ya. Hukum Pareto adalah 80-20% ya, sorry. 80%, 20% adalah hukum Pareto ya, 80-20%. Nah, 80% apa? 80% berarti adalah user. Ya. Nah, 80% ini user. Kenapa? Mereka akan beli ya. Mereka akan beli, nah, tapi mereka nggak akan sharing, bener nggak ya? Karena mereka sakit, gagal ginjal lah, stroke lah ya, cancer lah, mereka akan beli diamond, nggak ada masalah, habis mereka akan beli lagi. Nah, tapi mereka tidak akan berbagi, mereka tidak akan cerita. Nah, 20% ini seperti kita yang saya sebut dengan namanya adalah networker ya. Nah, networker ini berarti adalah seperti kita ya, yang mau berbagi, yang mau sharing. Nah, 20% dari 250 orang nih, berarti kita sekarang udah punya 50 orang ya. Nah, kita sekarang punya 50 orang di kiri dan 50 orang di kanan ya, yang sudah mau berbagi setiap harinya. Nah, kalau kita sudah punya 50-50, omset Bapak Ibu pasti sudah stabil. Nah, setiap hari udah pasti 10 paket di kiri dan 10 paket di kanan. Oke? Oke. Nah, mungkin masih ingat tadi ya, kalau kita Ruby apa? Ruby kan bergabungnya berapa? 1 paket ya. Nah, kalau kita Safir bergabungnya 3 paket ya. Nah, ini saya anggap semuanya udah member di sini ya. Jadi kalau belum member nggak apa-apa, nanti bisa tanyakan aja, minimal Anda tahu dulu strateginya gimana. Nah, Ruby berarti orang bergabung 1 paket, yang Safir orang bergabung 3 paket, Diamond orang bergabung berapa? 6 paket ya. Nah, belum lagi kan orang Ruby ya, upgrade ke Safir ya, berarti tambah 2, benar nggak? Nah, ya. Belum lagi orang Ruby upgrade ke Diamond, benar nggak? Nah, tambah 5, ya kan? Belum lagi adalah ini, ya, Safir upgrade ke Diamond ya, tambah berapa?
tambah 3 ya. Jadi artinya apa? Nah, kita sehari kita cuma butuh 10 paket aja di kiri dan di kanan, benar nggak? Dari 50 orang loh. Nah ya, tim Bapak Ibu nggak banyak loh ya, cuma 50 loh ya. Nah, artinya satu Indonesia ini Bapak Ibu cuma butuh 50 orang yang memang yang mau bercerita aja, yang mau berbagi. Siapa sih yang nggak mau yang punya income segini ya tadi kan? Nah ya, 3 sampai 6 bulan bisa punya penghasilan 100 juta ke atas. Nah, setelah kita udah ini, berarti kita anggapan dari 50 orang ini ada 20% aja, berarti 10 orang. Masing-masing ngajak Ruby 1 aja udah 10 paket ya. Oke, kemudian komisi kita bagaimana? Nah, tadi Bapak Ibu tadi kalau masih ingat, kalau kita peringkatnya diamond gimana? Kalau kita peringkatnya diamond, ya, diamond. Nah, kalau diamond kita kan pairing kita berapa? Pairing kita adalah 1 sampai pairing ke 10, ya, kita kalinya berapa? 300.000 ya Bapak Ibu ya. Nah, kita pairingnya kita kali 300.000. Nah, kalau pairing ke 11 sampai ke 200, ya, nah, kita pairingnya berapa? 100.000 ya. Nah, berarti kalau ini berarti 10 ini kali 300.000 berarti adalah 3 juta, ya. Kemudian kalau ini 190 pairing kali 100.000 berarti 19 juta, ya. Nah, ini satu hari kita bisa terima 22 juta. Ya, 22 juta kali 30 hari, ya. Nah, berarti kita 1 bulan untuk 1 titik kita bisa terima 660 juta, ya. Kalau Bapak Ibu kalau mau siapin dari awal 3 titik, ya silakan ya. Kali 3 titik berarti Bapak Ibu bisa punya potensi bisa terima 2 miliar 1 bulan ya. Seperti itu. Nah oke, saya kembali ke sini. Sebenarnya kita nggak usah terlalu fokus dulu. Kalau kita mau 3 titik artinya ini ya, dari Pak John ini A. Kalau dari Pak John berarti ini John A, B ini semua diambil ya. Nah tapi tetap aja kita jalankan titik luar dulu ya. Titik yang paling atas dulu ya, J-nya ini ya, yang titik yang paling atas. Nah kita cuma duplikasi yang ini aja ya. Kita duplikasikan yang 10 pairing pertama aja nih. Kenapa? Karena 10 pairing pertama ini yang paling besar ya, pairingnya 300.000. Nah, jadi kalau kita sudah menciptakan 30 kedalaman ya 250 orang, 250. Nah, kita udah punya aktif, yang mau aktif apa? Yang udah mau sharing, yang mau jalankan ada 50 orang di kiri, 50 di kiri, 50 di kanan udah. Nah, setiap hari omsetnya udah 10 kali pairing kita 300.000 ya, seperti itu ya. Nah, berarti kalau kali pairing 300.000, berarti kita per hari sudah punya income di atas 3 juta. Oke? Nah, kali 30 hari ya. Nah, income kita titik Pak Joni udah di atas 100 juta. Oke? Sesimpel ini, oke? Nah, ini kita bisa capai berapa lama? Kita bisa capai 3 sampai 6 bulan, oke? Nah, saya pribadi butuh 5 bulan ya. Nah, memang hari ini kalau orang bilang, "Oh, sudah bisa mencapai miliaran," tapi kan semuanya juga dimulai dari bawah ya. Bulan pertama saya juga bergabung di sini pun income saya baru 12 juta loh, Bapak Ibu ya. Jadi bulan pertama setelah saya menciptakan strategi ini pun income saya baru 12 juta. Bulan kedua 30,9. Bulan ketiga saya masih ingat 42,9. Bulan keempat 82,1 juta. Kemudian bulan kelima 100,9 ya. Kalau mau saya punya SPT bisa ya, bisa minta sama saya. Kalau nggak saya harusnya sih di tempatnya CNI juga pasti punya ya. Karena dulu saya pernah sharing ya, income saya 5 bulan pertama bisa mencapai 100 juta itu butuh 5 bulan. Nah, tapi sekarang kenyataannya setelah strategi ini dan sekarang testimoni dan semakin banyak yang berhasil, semakin makin cepat ya. Banyak sekali teman-teman saya yang grupnya saya sekarang 3 bulan, 4 bulan ya. Bahkan sekarang anak-anak milenial yang kemarin seperti Andri ya, dalam 1 bulan pertama pun udah 100 juta ya. Nah, tapi kita bukan menilai adalah kita berapa cepat ya, kita maunya adalah supaya konsistensi. Nah, kalau dengan kita strategi gini kan kita maunya adalah supaya bisa terduplikasi, benar nggak? Kita cuma di bulan pertama kita jago sponsor. Ya terus terang kalau kita dapat Ibu Diamond, sponsor 2 Diamond aja kan terima berapa? 3,3, pairing 1,8 juta, 8,4 juta. Hanya dengan 2 Diamond. Kalau Anda jago sponsor 1 bulan 20 Diamond, Bapak Ibu juga udah terima 84 juta ya. Belum lagi yang double pairing ya, Bapak Ibu udah pasti bisa mencapai 100 juta. Nah, tapi bulan kedua, bulan ketiga bagaimana ya? Nah, artinya kan kita kan harus bisa menciptakan. Kalau ini kan ada sistem ya, jadi kan kita tidak mencari selalu diamond, benar nggak? Karena mau 50 tim kita mau ngajak 1 ruby udah oke ya. Kalau diamond lebih cepat lagi, ada 2 orang kerja aja, diamond udah 12 pairing kita ya, seperti itu. Oke, jadi ini simple ya. Jadi artinya 1 titik Bapak Ibu sudah bisa mencapai 100 juta dalam waktu 3 sampai 6 bulan. Oke. Nah, setelah 100 juta Bapak Ibu baru mulai kerjakan titik kedua. Kalah ya. Titik kedua sama lagi, kita tusuk lagi 30 kedalaman yang di kiri ya, seperti itu. Jadi kita mulai kerjakan dulu sampai stabil dulu titiknya atas ya, udah 100 juta baru kita kerjakan titik kedua. Contoh. Nah, karena satu sisi ini kan udah gemuk ya. Nah, satu sisi ini udah gede ya, berarti otomatis satu sisi ini kita tinggal bikin lagi, tusuk lagi modelannya lagi 30 kedalaman lagi. Berarti nanti titik B ini akan mencapai 100 juta lagi yang kedua kita ya.
Nah, sama A ini juga sama ya, kita akan mencapai lagi 100 juta yang ketiga lagi ya, dengan cara yang sama juga ya. Jadi artinya kalau ini titik kedua dan titik ketiga Bapak Ibu bisa mencapai 100, berarti titik di atas sudah pasti lebih dari 100 ya, seperti itu ya. Nah, ini udah pasti 300, 500 bahkan udah bisa mencapai 700 ya, seperti itu. Oke, nah ini kira-kira strateginya ya Bapak Ibu ya. Oke, nah bagaimana kita bisa mencapai peringkat tahunan yang tertinggi ya? Oke, nah saya anggap ini peringkat tahunan. Bonus tahunan saya skip dulu, kenapa? Karena bonus tahunan ya memang agak ngejelimet ya. Tapi bonus tahunan itu ya udahlah ya, Bapak Ibu kalau udah mulai jalan, Bapak Ibu tahu ya, itu potensinya luar biasa juga ya, bonus bulanan. Nah, bonus bulanan itu kayak seperti saya bulan kemarin bisa terima 91 juta dan sekarang bisa terima sampai berpuluh-puluh tahun ya. Nah, bagaimana caranya nanti ya? Seperti itu nanti nggak apa-apa. Ini salah satu konsep yang luar biasa juga, belum pernah ada di network marketing yang lain, tapi pertama kali di AFC ya, karena Pak Ernest sama Pak Mike, nah, intinya mereka juga terus ingin memberikan satu value yang terbaik buat kita semua ya. Nah, bonus tahunan kita periodenya adalah selalu dimulai dari 1 Oktober, oke Bapak Ibu ya, 1 Oktober sampai 25 September. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekarang kalau yang baru bergabung atau baru bergabung belum lama, ya udah, ya memang kita sisa waktu sekarang 30 hari lagi ya. Sampai 25 September peringkat tahunan kita akan ditutup ya, seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang ini kalau Anda masih bergabung untuk bisa mencapai Toreda masih mungkin nggak? Masih mungkin ya, coba oke. Kita lihat ya sekarang ya. Nah, peringkat pertama adalah Toreda, oke? Toreda. Nah, Toreda kita butuh berapa pairing Bapak Ibu? Kita butuh 100 pairing ya. Oke, ini saya coba gambar pakai mouse. Pelan nggak apa-apa ya, kita pelan-pelan ya. Oke, ini pairing. Nah, berarti kalau kita Toreda kita butuh 100 pairing, oke? Nah, berarti per harinya kita butuh berapa? Per harinya ya Bapak Ibu ya. Per hari berarti kita butuh berapa pairing? Oke, di sini saya bikin 2 kolom ya. Nah, kolomnya dan kemudian ada reward ya, seperti itu hadiahnya ya, rewardnya berapa. Nah, per hari kalau sekarang kalau kita anggap kita dimulai lagi periode baru ya, 1 Oktober tahun depan, berarti kita ada 365 hari ya, oke Bapak Ibu. Nah, anggap 1 bulan kita libur, berarti kita ada 330 hari kerja. Oke, 330 hari kerja. Jadi kalau kita Toreda kita butuh 100 pairing. Jadi kalau dibagi 1 tahun 330 hari, berarti per hari kita cukup 1, benar nggak? Oke ya. Nah, tapi kalau sekarang kan kalau Anda baru masuk, ya. Nah, berarti kalau Anda butuh 100 pairing, sisa 30 hari, berarti per hari Bapak Ibu butuh 3 pairing, benar nggak? Masih mungkin nggak? Masih mungkin dong, ya kan? Jadi Bapak Ibu butuh 3 pairing, artinya apa pairingnya? Ya artinya Bapak Ibu sekarang nge-recruit ya, ada teman 1-2 orang, ya udah ya kita berbagi aja ya, misalnya saya sekarang punya 2 teman saya ya, dengan Anda ya masing-masing setiap hari ngajak 1 ruby kan udah beres ya, Anda 1 ruby mereka juga masing-masing 1 ruby, kita udah punya 3 ruby ya, kiri kanan sama. Nah kalau kita bisa sehari bisa 3 pairing, berarti Bapak Ibu bisa mencapai reward berapa? $500 ya, seperti itu. Nah ya 5 juta ya. Nah peringkat kedua kita berapa? Ronin ya. Nah peringkat kita Ronin yang kedua. Nah, Ronin kita butuh pairing berapa? Kita butuh pairing 500 pairing. Nah, kalau untuk tahun depan mulai dari 1 Oktober 500 pairing dibagi 330 berarti Bapak Ibu butuh 2 pairing per hari. Ya, nggak banyak ya. Nah, tapi kalau sekarang ya sama. Kalau sekarang berarti 500 dibagi 30 hari, waktu berarti 1 hari Bapak Ibu butuh lebih kurang 15 ya. Nah, 15 iya dan tidak, ya ini memang tergantung ya, bisa iya dan bisa tidak. Tapi kalau Bapak Ibu masih join yang sebelum-sebelumnya, ya udah tinggal dibagi aja ya. Jadi saya nggak spesifik. Misalnya apa? Bapak Ibu sekarang lagi mau ngejar Ronin ya, posisi sekarang udah 2 pairing, ya udah tinggal dibagi aja ya, seperti itu. Nah, kita kalau ada Ronin dapat hadiah berapa? Dapat hadiah 2.500 ya, 25 juta. Nah, kemudian peringkat kita ketiga apa? Samurai ya. Peringkat kita ketiga adalah Samurai. Ini saya pakai mouse ya, jadi jelek banget nih tulisannya, nggak apa-apa nih ya. Nah, Samurai kita 1000 pairing. Kalau 1000 dibagi 1 tahun, berarti kita punya 3. Oke, Bapak Ibu. Nah, kalau 3, tapi tahun ini kayaknya agak berat ya. Kalau Bapak Ibu baru masuk, berarti 1000 dibagi 30 hari, berarti lebih kurang 1 hari butuh 30 ya. Nah, ini udah agak berat ya, seperti itu. Nah, tapi anggap oke lah ya, tahun depan cuma 3 ya, jadi nggak terlalu banyak ya, seperti itu. Nah, kita dapat hadiah berapa? Rewardnya 7.500. Itu 75 juta luar biasa loh Bapak Ibu ya. Dulu saya masih ingat, dulu saya kerja sebagai konsultan aja, boro-boro ya, gaji terakhir saya baru 25 juta, paling dapat bonus tahunan itu paling 25 juta aja 1 bulan gaji ya. Nah, di sini Anda kerja sebentarnya, saya lihat dia Samurai aja, kemarin Resa Andika aja ya, 3 bulannya udah mencapai Samurai ya. Nah, di bawah dia 2 bulan aja udah di bawah dia udah ada 1.800 orang ya. Nah, semuanya usianya sama semua dengan mereka ya, usia di 19 tahun sampai 23 tahun ya, ada 1.800 orang ya, luar biasa.
Nah, jadi mereka hitungan 2-3 bulan mereka udah bisa capai samurai. Jadi bukannya sesuatu mustahil juga ya, kalau memang kita mau kerja keras ya. Oke, kalau bisa tahun depan Bapak Ibu kalau bisa mulai masuk ke level Shogun ya, seperti itu. Nah, Shogun kita butuh 5.000 pairing, oke? Kita 5.000 pairing. Nah, ya yang Shogun sekarang di Medan ini ada ini anak muda ya. Siapa? Ya, Jimmy Drago ya. Nah, Jimmy Drago kemarin udah mencapai Shogun 5.000 dibagi 330 berarti sehari kita cuma butuh 15. Ya, nggak banyak ya, berarti kita nggak mungkin kerja sendiri tapi kita harus kerja tim ya. Nah, dapat hadiahnya langsung loncat ya, 57.500 ya, lumayan. 575 juta ya. Nah, ya sudah bisa beli apartemen ya, bisa beli mobil ya, seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya adalah peringkatnya kita adalah Daimyo ya, Daimyo. Nah, Daimyo berapa? Daimyo adalah 10.000 pairing ya Bapak Ibu ya, 10.000 pairing. Nah, 10.000 pairing dibagi 1 tahun 330 berarti satu hari kita butuh 30 pairing ya. Nah, ini tambah lagi 1 miliar ya. Jadi 157.500. Nah, ini semua saya tulis. Kalau bisa Bapak Ibu duplikasikan. Harus bisa seperti ini karena yang paling penting adalah kertas ini ya. Bapak Ibu harus bisa cerita 30-30 bagaimana teman-teman kita bisa dapat 100 juta sehingga dia punya bayangan. Dan kemudian bagaimana mereka juga bisa mencapai Shogun ya, Daimyo ya, seperti ini ya. Nah, ya Bapak Ibu harus bisa duplikasi seperti ini. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, belajar lagi. Karena kalau ada Bapak Ibu kalau udah tulis sering kali tulis begini pasti Bapak Ibu juga pasti mengerti ya. Pasti mengingat juga ya seperti itu. Nah, yang terakhir peringkat kita adalah Bushido. Bushido berapa? 20.000 pairing ya. Nah, 2.000 pairing ini dibagi 330 berarti sehari kita butuh 60 pairing, oke? Nah, dapat hadiahnya berapa? Tambah lagi 1,5 miliar ya. 307.500 ya, seperti itu. 307.500. Oke, kembali ke sini lagi. Nah, kalau bisa Bapak Ibu mencapai peringkat ini ya, Shogun, Daimyo dan Bushido ya. Kenapa? Kalau Bapak Ibu sekali mencapai Shogun, Daimyo, Bushido, nama Bapak Ibu sudah ada ya di pabrik Jepang ya. Jadi nanti suatu hari ya tiba-tiba kalau misalnya anak cucu Bapak Ibu ya datang ke pabrik AFC bisa ya itu menjadi satu kebanggaan ya. Wih, ternyata nama orang tua saya ya, nama kakek nenek saya nih semuanya ada di pabriknya Jepang ya. Nah, ini salah satu penyumbang omset nih ya yang ada di AFC Indonesia gitu ya, seperti itu. Tapi nantinya kita bukan cuma penyumbang omset di Indonesia lagi ya. Karena nanti kita ke depannya dengan network marketing ternyata sangat sukses di Indonesia dan sekarang Jepang pun mempercayai kita ya untuk mulai bisa masuk ke negara-negara lain ya. Mungkin kita akan masuk ke Malaysia, ya ke Filipina, ke Vietnam dan lain satu persatu ya seperti itu. Oke, kembali ke sini. Shogun kita butuh 15 pairing. Oke. Jadi dari jaringan ini 30 kedalaman tadi. Berarti kan Bapak Ibu punya 50 orang ya yang aktif yang di kiri dan 50 orang aktif yang di kanan. Ada satu orang aja. Ada satu orang di kiri dan satu orang di kanan aja ya yang kemudian percaya sama Pak John, yang Pak John ini. Oke, Pak John, saya sangat setuju dengan Bapak dan saya ngotot. Yang artinya tipenya orangnya juga sangat antusias, sangat ambisi, mau ngejar juga angka 100 juta. Oh, saya harus. Begitu dia ngotot dan ambisi mau ngejar 100 juta, berarti kan dia harus punya omset, benar nggak? Dia harus punya omset di kiri 10 dan kanan 10, benar kan? Nah, kalau dia satu orang di kiri, berarti dia punya kiri kanan 10, berarti kita sudah punya 20 di kiri dan 20 di kanan. Berarti kenapa? Shogun Bapak Ibu cuma butuh berapa? 15. Berarti tahun depan Bapak Ibu Shogun. Oke? Selesai ya? Nah ya, berarti Bapak Ibu tahun depan udah Shogun seperti itu. Karena cuma butuh 15 dan Bapak Ibu sudah ada satu di kiri, satu di kanan. Mereka sudah bisa menyumbang 20 ya. Paket di kiri dan 20 paket di kanan. Setiap hari. Daimyo bagaimana? Daimyo kita butuh 30. Nah, berarti Bapak Ibu cuma butuh 2 orang ya. 2 orang yang begitu ambisi dari 50 orang ini. Ya kan yang Bapak Ibu cerita. Ada 2 orang aja ya, yang ngotot aja. Selesai ya. Bapak Ibu tahun depan pasti juga Daimyo. Ya, seperti itu ya. Dapatnya berapa? 1,5 miliar. Hanya dengan 2. Kalau 2 berarti setiap hari Bapak Ibu udah pasti punya pairing 30-40 ya, oke? Bagaimana dengan Bushido 60? Nah, Bapak Ibu kalau dengan Bushido berarti Bapak Ibu butuh 4-5. Hanya 4-5 di kiri dan 4-5 juga di kanan. Hanya begitu Bapak Ibu ya. 4-5 di kiri dan 4-5 di kanan. Nah, begitu tercipta ada 4-5 orang yang ngotot, udah Bapak Ibu juga pasti Bushido seperti itu ya. 60 pairing per hari ya seperti itu. Nah, oke, sekarang saya kembalikan ke sini lagi. Ini cuma matematika, ya. Misalnya, saya ternyata, Pak John ini ternyata nggak dapat orang, satu orang yang ngotot, yang mau dapat 100 juta. Ya sudah, namanya matematika, kita tukar aja sama 5 orang. Nah, ya, kita tukar aja sama 5 orang di kiri, dan tukar orang juga 5 orang di kanan. Nah, tukar 5 orang dengan apa? Tukar dengan 5 orang yang punya income aja, 20-30 juta aja. Udah cukup. Jadi kalau saya nggak dapat satu orang yang ngotot 100 juta, ya sudah, saya tukar aja dengan 5 orang yang punya income 20-30 juta.
ada 5 orang di kiri, 5 orang di kanan, Bapak Ibu juga capai Shogun. Oke? Jadi sebenarnya simple ya. Jadi ini ya. Jadi sebenarnya jadi artinya kalau Anda setelah jadi multi level marketing Bapak Ibu perlu gambarkan seperti ini. Setelah kita gambarkan ternyata baru kita bisa melihat ternyata capai Shogun gampang ya, nggak susah ya. Jadi daimyo juga nggak susah. Seperti itu loh ya. Kadang-kadang pikiran kita ini kalau cuma lihat dari marketing plan, Bapak Ibu cuma dapat 300.000, 450.000, 550.000. Nah, Bapak Ibu pusing ya seperti itu. Oke? Nah, ini yang strategi pertama yang Bapak Ibu harus bisa jelasin ya. Oke, mungkin saya ini sekarang kita masuk ke strategi kedua. Oke, sampai di sini yang strategi pertama sejauh ini oke? Cukup jelas? Oke. Oke. Kita mulai masuk ya. Oke, kita mulai masuk ke strategi kedua. Nah, strategi kedua ini adalah yang saya bilang 30 pertanyaan ya. Mungkin saya juga nggak terlalu banyak ini. Sebentar. Oke, yang ini ya. Oke, ya Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya bagian dari 30 pertanyaan itu adalah bagian kategori di bagian follow up dan closing ya. Karena semua orang pasti bisa presentasi. Nah, kemudian setelah presentasi kan kita kan pasti maunya follow up dan closing, benar nggak? Nah, ini ada ini. Nah, untuk follow up gimana? Ya inilah ya semua ya. Mungkin saya nggak terlalu bahas mengenai follow up dan closing. Nah, jadi bagaimana kita menjawab ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan selalu ada di sini. Nah, nih. Jadi yang sebenarnya ini bagian dari penolakan kita adalah ini 30 pertanyaan yang tadi yang paling banyak saya nomor 3 ini ya. Ini multi level marketing ya. Nah, kalau multi level marketing saya tidak tertarik ya. Nah, nanti saya diskusikan dengan suami atau istri, produknya terlalu mahal atau tinggi ya. Saya tidak bisa seperti Anda, saya tidak bisa ngomong dan presentasi sebaik Anda. Saya tidak punya teman, saya tidak punya waktu ya kan. Nah, ya. Nah, biasanya produk multi level marketing harganya mahal ya, padahal harga produk sebenarnya sangat murah ya. Saya tidak punya modal atau uang, saya pikir-pikir dulu, saya pelajari lebih lanjut ya. Nah, nanti kemudian informasi dan sebagainya ya. Dan sebagainya apa yang lainnya seperti ini ya, yang legal dokumen Bapak Ibu juga sama ya. Itu juga harus disiapin semua karena paling banyak pertanyaan tadi ini ada SIP nggak, ada PP POM nggak, ada halal nggak kan itu aja pertanyaannya ya. Jadi itu semuanya Bapak Ibu juga harus siapin semuanya ya. Oke. Nah, saya kembali ke sini. Nah, bagaimana kita menjawab dengan pertanyaan ini ya? Tadi kan saya bilang, jadi cara menjawab di sini adalah ada 2 cara ya. Contohnya misalnya tadi. Contohnya misalnya saya ada prospek ke CNI ya, misalnya contohnya. Begitu saya prospek ke CNI, misalnya CNI langsung ngomong gini, ini multi level marketing ya? Kalau multi level marketing saya tidak tertarik ya, nomor 3 ya. Itu yang paling banyak ya. Mungkin saya bahas itu dulu. Nah, cara menjawab bagaimana? Nah, cara menjawab di sini ada 2 hal ya. Nah, yang pertama kita harus jadi teman, ya. Nah, Bapak Ibu harus jadi teman, dan kedua harus bisa jadi konsultan. Nah, jadi teman maksudnya apa? Kalau jadi teman berarti saya harus menyamakan sepatu. Begitu CNI bilang saya nggak suka multi level marketing, artinya apa? Sama Ci, saya juga nggak suka multi level marketing. Oke? Nah, saya tanya lagi ya. Coba dari kita sekolah dari SD sampai kita SMA, sekolahnya 12 tahun, kemudian Bapak Ibu kita kuliah 5 tahun lagi 17 tahun, ya kan? Pernah nggak Bapak Ibu ya selama 17 tahun kita sekolah, pernah nggak punya cita-cita setelah lulus saya mau jadi pemain multi level marketing ya? Oke Bapak Ibu, saya bisa pastikan nggak ada sama sekali ya, termasuk saya pun nggak ada. Ya, termasuk CNI pun nggak ada ya, nggak ada orang yang kemudian yang sekolah sampai kita kuliah kemudian kita bisa punya cita-cita setelah lulus saya mau jadi pemain multi level marketing, nggak ada ya. Jadi sampai hari ini pun juga termasuk kaum milenial yang bergabung juga sama semuanya apa? Oh saya pasti mau jadi seorang apa? Arsitek, yang benar nggak? Saya mau jadi seorang dokter, saya mau jadi seorang pengacara, kan? Kemudian apalagi saya mau jadi sorry ini ada telepon yang masuk nih. Sebagai pengganggu nih, saya matikan dulu nih. Nah, ya seperti itu. Jadi pasti mereka akan bilangnya apa? Saya mau jadi seorang pilot ya, saya akan menjadi seorang. Nah, menjadi seorang guru ada loh, menjadi seorang perawat ada ya, tapi menjadi seorang pemain multi level marketing nggak ada. Ya Bapak Ibu semua ya. Nah, jadi artinya apa? Nah, jadi artinya kita kan tadi udah menyamakan sepatu ya. Oke, sama CNI. Saya juga tidak suka multi level marketing. Oke. Nah, tapi Anda suka nggak suka coba, Bapak Ibu ya. Artinya coba lihat di wawancara Mata Naswa ya. Nah,
5 penghasilan para profesional ya, yang saya bilang ya. 5 penghasilan para profesional itu salah satunya tertinggi adalah multi level marketing ya. Jadi adalah pemain multi level marketing sekarang adalah punya income yang tertinggi juga ya. Nah, mungkin sekarang kita kalah juga sama artis ya. Kenapa? Karena artis biasanya dulu kalau udah masuk usia 40 tahun, udah 30 lebih tuh, udah 40 tahun tuh udah nggak laku ya. Tapi sekarang karena ada YouTuber ya. Jadi karena ada YouTuber, jadi sekarang tiap hari mereka bikin ini ya, bikin syuting ya seperti itu. Nah, dapat uang dari YouTuber seperti itu. Lumayan ya. Jadi kalau memang kalau mereka udah punya follower sangat banyak, ya mereka juga bisa dapat miliaran juga per bulan seperti itu. Oke, tapi intinya kalau pemain multi level marketing, Anda nggak perlu jadi terkenal ya. Nah, profesi apapun juga, yang penting Anda tertarik, Anda maupun ya, itu semuanya juga bisa punya penghasilan cukup tinggi seperti itu ya. Oke, yang pertama selalu tadi saya bilang jadi teman ya, jadi sama Cieni. Saya juga tidak suka ya multi level marketing. Nah, kemudian apa yang kedua? Jadi konsultan Bapak Ibu ya. Kalau jadi konsultan berarti apa? Kita memberikan solusi. Kemudian ya, tetapi benar nggak? Tadi kan saya udah bilang ke Cieni ya, sama Cieni saya juga tidak suka multi level marketing. Tetapi setelah saya pelajari ya kan, nah saya melihat juga banyak sekali ya sekarang ya pengusaha-pengusaha para konglomerat ya, sekarang juga mulai mengalihkan, benar nggak? Sekarang juga sudah mulai mengalihkan cara pemasaran mereka melalui multi level marketing, benar nggak? Kan cara pemasaran produk mereka ya seperti itu melalui multi level marketing, benar nggak? Apa yang salah, benar nggak? Kan konsep multi level marketing adalah cara pemasaran dan kemudian cara pembagian bonus, benar nggak? Nah kan hanya seperti itu gitu ya. Nah kenapa? Karena dunia sudah berubah ya. Kalau kita tidak berubah, kita pun juga akan tersisihkan ya. Seperti perusahaan ya, Konimex ya. Nah dia salah satu punya produk namanya Multicare. Sama, mereka juga sudah mulai memasarkan dengan multi level marketing, benar kan? Jadi kenapa? Karena sekarang mereka juga mulai ya. Kalau enggak, kita bisa tersisihkan ya. Maksudnya AFC lah ya. Misalnya sekarang ini kan sudah dipasarkan di 12 negara secara retail ya. Secara retail AFC sudah dipasarkan di 12 negara. Indonesia adalah negara ke-8 ya yang mereka buka kantor namanya AFC Life Science ya. Nah, selama ini kan mereka penjualan retail ya. Indonesia adalah negara pertama satu-satunya, itu pun dengan perjuangan Pak Ernest sama Pak Mike selama 1 tahun lebih ya. Kenapa? Karena perusahaan AFC ini udah go public ya. Jadi begitu pertama kali disodorin untuk menjadi network konsep yang menjadi network marketing di Indonesia, yang adanya diketawain ya. Kenapa? Karena ya kata-kata multi level marketing mungkin di Indonesia mungkin jadi terlalu jelek ya. Kenapa? Kalau di luar negeri sangat bagus ya. Kata-kata multi level marketing kalau Bapak Ibu tahu di Kanada, di Amerika ya, di Australia itu namanya sangat harum ya. Kalau di Indonesia multi level marketing terlalu banyak dibikin jadi money game ya, nipu-nipu seperti itu ya. Jadi akhirnya konsep dari multi level marketing yang disalahgunakan sehingga itu jadi rusak ya seperti itu. Nah, jadi pertama kali menawarkan sama, mereka juga punya image di mana kalau multi level marketing kalau bisa merusak nama perusahaan mereka, waduh, itu kan luar biasa, benar nggak? Perusahaan saya sudah go public, betul kan? Nilainya sudah triliunan, betul kan? Kalau Anda bisa merusak nama perusahaan saya, wah, ya kan? Nah, tapi kemudian karena Pak Ernest sama Pak Mike bisa meyakinkan Mr. Asayama ya, bahwa dengan multi level marketing ya, kita bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Kita bisa membantu ya. Nah, seperti ini aja kalau misalnya AFC kalau dipasarkan secara retail, berarti apa? Yang dijual kan masuk-masuk ke Watson dan ke Guardian. Udah, hari ini kita nggak perlu ada di sini semua ya, Bapak Ibu semua ya. Jadi hari ini kita semua nggak perlu, ya udah. Ya, Bapak Ibu kalau perlu ya tinggal kita ke Watson atau kita ke Guardian aja ya kita untuk belanja. Nah, tapi kita beruntung ternyata konsep network marketing disetujuin. Jadi kita menjadi salah satu personal franchise. Apa yang dimaksud dengan personal franchise? Jadi kita sekarang menjadi salah satu dari apotek ya. Kita menjadi salah satu apotek keliling ya. Ya, menjadi apoteknya AFC, benar nggak? Kemana-mana kita cuma bawa produk ya kan, SOP dan usukusi. Nah, tapi kan luar biasa, benar nggak? Dengan kita sharing, dengan kita berbagi, kita pun juga dibayar ya, ya kita dibayar sampai jutaan ya, puluhan juta, ratusan juta sampai miliaran ya. Nangkap ya konsepnya ya. Jadi artinya multi level marketing adalah satu konsep. Jadi sah-sah saja. Nah, kembali lagi ke sini. Setelah misalnya contoh Cieni, begitu dia nggak suka setelah saya memberikan satu argumen, satu solusi. Nah, kita lihat lagi. Kalau Cieni tetap tidak suka, berarti kita nggak usah lanjut ya. Kita tidak perlu membuat konflik. Nah, banyak sekali pengalaman saya, kalau kita menjelaskan begini tanpa ada konflik, itu bisa tiba-tiba nanti 2 minggu, 1 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, beliau bisa kontak kita kembali. Yang kemarin kamu yang sharing ke saya, kita lanjut lagi. Kenapa? Bisa jadi selama ini 2 minggu, 1 bulan. Nah, mereka mulai mencari juga informasi di internet. Nah, ternyata setelah tanggapan mereka, ya benar juga ya, sah-sah aja, benar nggak? Apa yang salah, benar kan? Nah, kemudian mereka bisa
kembali ya menghubungin kita lagi seperti itu ya. Seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah ini ya. Kalau orang nggak suka, kita selalu bilang sama dan kita selalu memberikan solusi ya. Tetapi setelah saya pelajari ya, benar nggak? Ya, pengusaha sekarang pun sudah mulai beralih memasarkan produk mereka melalui multi level marketing. Udah selesai. Karena dunia sudah berubah. Kalau tidak berubah akan tersisihkan. Nah ini yang luar biasa ya. Contohnya adalah AFC ini kita sendiri ya. Secara 51 tahun udah dijual retail di seluruh dunia ya. Nah, tapi kemudian karena multi level marketing hanya di Indonesia luar biasa. Sejak polemik ya, polemik ini ya, COVID-19 ini, semua negara semua omsetnya jatuh. Oke, luar biasa. Di mana-mana lah ya, apalagi hotel dan segalanya, semua omsetnya jatuh. Tapi hanya di Indonesia ya. Nah, Bapak Ibu masih ingat tahun lalu kita sekitar 1 bulan kita masih punya omset sekitar 75 sampai 100 miliar. Tapi bulan ini aja kita sudah bisa mencapai 300 miliar ya per bulan. Jadi kenaikannya sampai hampir 4 kali ya lipat ya dari sebelumnya gitu ya, luar biasa. Di mana orang semuanya mengeluh ya, omsetnya turun, kita malah ini ya meningkat sampai 4 kali. Nah, itu salah satunya juga. Itu salah satunya seperti sekarang ini sehingga barang semua yang hari ini semua jadi inden. Kenapa? Karena prediksi juga susah. Padahal perusahaan sudah memprediksi, oke, ini akan aman nih sampai akhir tahun ya. Tapi ternyata kita permintaan sama ternyata kita network marketing itu luar biasa ya peningkatannya. Jadi artinya barang yang masuk ya, yang kali ini baru masuk itu ternyata buat bayar hutang seperti itu. Masuk udah bayar hutang kurang lagi kan seperti itu. Jadi artinya kita selalu kalah gitu sekarang ini. Jadi belum lagi kan itu ya. Pabriknya juga mengurangi juga jumlah produksi, ditambah juga penjualan kita meningkat sampai 4 kali ya, sehingga Jepang juga kewalahan juga ya untuk ngurusin Indonesia ya, seperti itu. Nah ini yang pertama ya. Nah kemudian yang kedua yang paling sering adalah ini, produk multi level marketing mahal atau tinggi. Nah kalau bicara produknya mahal dan tinggi itu sebenarnya mereka juga tidak mengerti. Oke, saya anggap misalnya gini, saya kasih satu gambaran. Misalnya kita bilang produk SOP dan Usukushi ini dipasarkan ya, misalnya dipasarkan secara retail. Berarti artinya apa? Kita akan pasarkan secara retail ya di Watson atau di Guardian. Berarti kalau kita mau pasarkan secara retail, berarti kalau di AFC ini berarti apa? Untuk promosi berarti mau nggak mau mesti apa? Mesti pasang di baliho dong ya, pinggir jalan ya. Nah, ada pasang iklan di baliho di pinggir jalan ya, di surat kabar dan segalanya. Itu mungkin di pinggir jalan pun mesti harus ratusan juta loh, sampai miliaran rupiah, benar nggak? Ya. Nah, kemudian kita mesti cetak brosur, kita mesti cetak katalog ya. Kita mesti sewa tempat juga ya di Watson dan di Guardian ya. Kita mesti taruh SPG, betul nggak? Kita mesti bayar SPG dan sesekali mungkin kita mesti iklan di TV. Oke, Bapak Ibu bisa lihat. Ini semua biaya marketing sudah keluar loh. Ini pun belum tentu kita bisa jual loh, ya. Jadi artinya apa? Biaya marketing kita begitu besar, belum tentu penjualan kita ada loh, ya. Jadi artinya apa? Jadi semua biaya marketing itu sebenarnya adalah ditambahkan ke dalam produk. Jadi wajar ya. Jadi artinya, nah contoh misalnya tadi Guardian ya. Nah kalau Anda tahu Guardian itu dulu Bu Helen pertama kali 45 tahun yang lalu. Ini PNC ya, Premium Nano Collagen itu sudah pernah dipasarkan secara retail ya di Guardian. Waktu Bu Helen ya istrinya Pak Ernest ya bertemu dengan Guardian. Guardian cuma bilangnya apa? Oke, saya punya 400 outlet lebih ya, 400 outlet lebih se-Indonesia. Nah, Guardian tanya, "Ibu motor di mana?" "Ibu motor di depan." "Ya udah, berapa miliar?" "Ibu motor di samping berapa miliar?" Ya kan Bapak Ibu? Ya nggak? Sama. Jadi seperti kalau kita bisnis konvensional, Bapak Ibu sewa tempat ya, ngambil kios ya atau misalnya ngambil ngambil kios lah ya atau misalnya ngambil counter ya misalnya ya di mall. Bapak Ibu harus bayar nggak? Harus bayar juga, benar nggak? Ya kita sewa counter, sewa kios semua juga harus bayar ya. Apalagi kita mau taruh barang kita di Guardian, ya harus bayar Bapak Ibu, benar nggak? Ya kita taruh kios belum tentu orang datang ya. Nah ini kan kita taruh di gerainya Watson di Guardian di bagian depan, udah pasti kita harus bayarnya mahal ya. Jual belum jual kita udah harus bayar dulu, namanya sewa tempatnya seperti itu. Nah itu namanya bisnis konvensional ya. Mungkin Bapak Ibu juga harus tahu juga. Biaya marketing itu luar biasa loh, mahal sekali ya. Nah tapi kalau setelah dengan marketing terus terang lebih mudah, benar nggak? Hari ini kita ada penjualan itu perusahaan multi level marketing baru membayar komisi dan kita sekarang ketentuan di AP2LI Asosiasi Pemasaran Langsung Indonesia kita terdaftar di sana ya kan. Nah kita juga harus mengikuti ketentuan pemerintah tidak lebih dari 40%. Kita satu perusahaan multi level marketing membayar komisi. Tapi sampai hari ini kita PRS baru membayar berapa? Baru 30% lebih. Sudah 30% lebih aja masih ada 80 dan 20, benar nggak? 80% cash, 20% kita harus belanja barang lagi kembali lagi, benar nggak? Nah, perusahaan udah ngirit lagi 20% yang komisi yang masuk, Anda harus belanja barang lagi.
Belum lagi kita kena lagi, kan 10 pairing pertama itu adalah 300.000, sisanya 11 sampai 200 itu adalah berapa? Itu adalah 100.000, sisanya tidak dibayar ya. Seperti ini aja sekarang ya. Setiap hari pairing kemarin aja luar biasa. Pairing saya kemarin 1.200 lebih, itu pun sama. Saya cuma hanya dibayar 200 pairing, benar nggak? Hari ini saya berbicara banyak pun, banyak omset pun, tetap aja kita nggak dibayar lagi. Ya, seperti itu ya. Jadi artinya, jadi satu konsep di mana kita artinya apa? Sudah ditakarin ya. Artinya udah mentoknya Anda ya udah pairing Anda adalah 660 juta seperti itu, satu titik seperti itu. Jadi kalau Anda mau punya income lagi yang lebih besar lagi ya udah Anda harus bisa membangun lagi titik kedua dan titik ketiga ya seperti itu. Ya, nggak usah terlalu banyak ya, nggak usah 4, 5, 6 ya. Saya kira yang penting satu aja. Kalau satu Bapak Ibu bisa suksesnya udah luar biasa ya. 2 dan 3 itu serap ya. Nah kalau udah berhasil, nah Bapak Ibu bisa tertantang lagi untuk kerjakan 2 dan 3 seperti itu. Oke. Nah, jadi produk mahal dan tinggi Bapak Ibu tahu. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau umum seperti contohnya ya sekarang ya, seperti OVO ya, seperti OVO, seperti Gojek ya, seperti Grab ya. Itu semuanya sama, biaya promosi mereka luar biasa. Dulu masih ingat nggak masih? Dulu ada insurance ya, generally masuk Indonesia ada 1 juta. Orang yang masuk 1 juta aja beli polisnya. Perusahaan harus keluarkan 2 juta loh ya, sebagai biaya marketing. Luar biasa. Memang kalau namanya bisnis konvensional seperti itu ya, artinya belum tentu kita bisa menghasilkan, tapi biaya kita udah lebih besar, benar kan? Nah, seperti Gojek, Grab kan begitu juga ya, waktu di awal-awal, sampai sekarang OVO atau semua ya kasih diskon, itu semua subsidi semua loh ya. Nah, sekarang Tokopedia, benar nggak? Itu semua Bukalapak, itu semua promosi semua tuh ya. Nah, berapa banyak tuh yang dikasih cashback-nya, itu semua adalah biaya promosi ya. Belum tentu kita untung loh ya, jadi biaya promosi itu luar biasa. Oke, mungkin saya kasih gambaran lagi ya. Kalau produk yang mahal ya, jadi sebenarnya umum ya, namanya kalau produk tadi saya bilang, mungkin ini juga, nah om saya ini juga kita adalah ini, produksi celana jin ya. Nah jadi om saya produksi celana jin, nah biasanya kita menjual celana jin ini ke Matahari dan ke Ramayana. Ya itu misalnya biaya produksi misalnya 100.000 ya. Misalnya kita celana jin yang kita masukkan adalah ke Matahari ya 100.000. Nah Bapak Ibu tahu nggak sampai di Matahari dijual berapa? Di Ramayana dijual berapa ya? Oke ini kan ya mudah-mudahan nggak usah bilang saya ngomong ya. Jadi umumnya adalah kalau di Matahari itu semua dikali 4 minimal. Jadi kalau barang kita masuk ke sana 100.000 dikali 4 Bu, ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka kali 4. Kalau barang bagus kali 5 kali 6 ya. Jadi umum. Jadi kalau cuma dibilang produk kita ini jangan produknya murah dijual tinggi. Bapak Ibu berarti nggak ngerti bisnis ya. Berarti semua bisnis juga sama ya Bapak Ibu ya. Nah jadi kalau baju Bapak Ibu yang beli aja ya, jadi yang 100.000 tadi kalau masuk ke Matahari mereka jual dengan angka berapa? 400.000. Nah, jadi artinya apa? Kalau pada saat ada sales ya kan, misalnya ada acara apa Lebaran ya kan, Natalan gitu kan, ada Sinja, oh sale diskon 50%, berarti 400.000 jadi 200.000. Mereka masih untung nggak? Masih untung. Hot sale ya, 50 plus 20% lagi, berarti apa? 200.000 potongnya 20%. 160.000, masih untung nggak? Masih untung ya Bapak Ibu ya. Itu namanya dagang ya. Kalau namanya dagang itu kalau nggak ada untung nggak mungkin, bener nggak? Satu tempat Matahari begitu mentereng, bener nggak? Lampu begitu banyak ya kan? SPG begitu banyak. Kalau namanya rugi, Bapak Ibu siapa yang mau berbisnis, bener nggak? Jadi Bapak Ibu harus tahu seperti itu ya. Belum lagi ada teman kita Pak Andres juga. Nah Pak Andres ini dulu adalah ini bekas ini kepala pabriknya ini ya di Aqua ya. Nah Anda tahu nggak misalnya gitu loh. Jadi biaya produksi satu botol Aqua misalnya yang Bapak Ibu minum ya, yang 600 ml ya. Itu biaya produksi berapa? Benar nggak? Botol itu kan cuma dari biji plastik, benar nggak? Itu begitu ditiup, nah jadilah botol ya kan. Nah itu paling modalnya berapa? Yang pertama ya. Yang kedua airnya apa? Kan dari sumber air yang melalui pipa masuk ke pabrik cuma di apa? Cuma di ultraviolet kemudian di filter ya kan? Hanya itu aja. Nah masuk lah diisi kan gitu kan? Nah, ya diisi di botol plug. Itu modal paling juga tidak lebih dari 500 perak, benar kan? Satu botolnya. Nah, tapi Bapak Ibu coba belinya di pinggir jalannya udah berapa? Udah 4.000 Bapak Ibu. Ya benar nggak? Ya kan kita beli di pinggir jalannya udah 4.000. Kita masuk ke restoran 10.000, ya kan? Bapak Ibu kalau karaoke, ya kan di tempat karaoke, di tempat diskotik 50.000, benar nggak? Ya di restoran apa di hotel bintang 5 50.000 ya. Nah, kenapa kita nggak protes? Kan itu barang cuma 500 perak. Kenapa dijual 50.000 ya? Nah, jadi Bapak Ibu harus tahu ya. Jadi kalau bicara mahal, harus bicara manfaat ya. Jadi kalau namanya barang mahal, tapi kalau nggak ada manfaat, itu percuma aja ya, seperti itu. Nah ini barang ini manfaat nggak? Wah, luar biasa ya. Jadi makanya kalau kita bicara manfaat, saya masih punya member ya di sini. Member saya banyak sekali dokter ya. Nah kata-kata teman-teman kita, salah satu dokter Yudi itu bilangnya apa? Sakti ya, benar nggak? Jadi dia bilang apa? Selama ini mereka di dunia medis
nggak pernah loh ya ada satu misalnya, contohnya nih ya pankreas kita. Nah tetangga saya Bu Anggrea ya, nah sudah suntik insulin dosis 24. Ya yang umum orang kalau udah suntik insulin dosis 24 itu harus seumur hidup, bener nggak? Kita harus skip, harus suntik terus. Kenapa? Karena pankreasnya sudah tidak bisa memproduksi insulin ya kan? Karena kekurangan insulin sehingga kita harus suntik terus tuh insulin dosis 24. Nah luar biasa. Jadi di dunia ini nggak ada di dunia medis ya kimia itu nggak ada. Nah kita hanya punya obat-obatan tuh hanya cuma mempertahankan, tapi tidak bisa memperbaiki fungsi ya, fungsi dari pankreas kita menjadi baik nggak ada. Tapi dengan kita konsumsi SOP luar biasa, benar nggak? Ya, dengan terapi stem cell perbaikannya ternyata bisa terjadi perbaikan di pankreas kita. Pankreas bisa memproduksi insulin, bisa lepas ya. Nah bisa lepas suntikan insulin ya. Nah seperti teman saya ternyata dia butuh 3 bulan ya untuk Bu Anggrea tetangga saya 3 bulan. Nah lepas insulin ya kenapa? Karena pankreasnya sudah kembali lagi bisa memproduksi. Jadi artinya apa? Benar-benar kita sakti, benar nggak? SOP kita ini adalah benar-benar sakti. Ya, jadi satu organ yang sudah rusak bisa kembali membaik, ya seperti itu. Jadi ini sudah sangat luar biasa. Sampai hari ini belum pernah ada. Nah, oke, sekarang kita banyak sekali bermunculan produk KW ya. Nah, produk KW yang buatan Indonesia. Nah, teman-teman kita juga paling simpel aja mengatakan, kalau memang dari dulu teknologi ini sudah ada, ya Indonesia banyak sekali loh farmasi-farmasi yang luar biasa, benar nggak? Indonesia punya farmasi yang besar-besar. Kita juga punya banyak perusahaan farmasi yang maklon, ya, yang tukang kopi juga banyak sekali. Itu kalau memang gampang dibuat, dari dulu sudah ada. Tapi kenapa? Jadi kita nggak perlu susah-susah import dari Jepang. Benar kan, Bapak Ibu? Nah, karena kita butuh teknologi, sehingga kita tetap harus import. Kenapa? Karena Jepang juga pasti yang dijual adalah teknologi paten manfaat, betul nggak? Karena orang Jepang itu profesor ilmuwan mereka itu benar-benar dedikasi dari sejak lulus ya, setiap hari itu melakukan pengetesan ya kan. Nah ini diuji ya. Nah itu loh yang kita harus bayar mahal, benar nggak? Nah itu yang kita harus ubah. Jadi komposisi ini kemudian jadi hasil seperti apa? Nah itu yang kita bayar mahal ya. Kalau memang bisa perusahaan farmasi kita udah bisa bikin, kita juga nggak perlu susah-susah ya import dari Jepang. Nah itu kira-kira jawaban kita ya. Jadi sebaiknya kita ya namanya makanan luar dan makanan dalam negeri seperti itu. Dan kadang-kadang saya juga simpelnya saya juga kadang berbicara gini aja. Nah, sama-sama bisa bikin mobil. Nah, oke, Bapak Ibu lebih suka mana? Mobil Jepang atau mobil Indonesia? Kan begitu aja, benar nggak? Yang kita beli apa? Kan kita beli kualitas, benar nggak? Nah, mobil aja Bapak Ibu juga cari mobil Jepang, ya kan? Kenapa Bapak Ibu nggak beli mobil Indonesia aja seperti itu, ya? Nah, jadi itulah ya. Jadi kita namanya produk KW, tetap namanya KW ya udah ya. Namanya KW ya udah pasti kualitas, dari segi segala sesuatunya nggak jelas ya. Kadang-kadang saya juga berbicara sama teman-teman, kita sudah berani keluar uang ya, 1.650.000 ya. Untuk apa? Kan untuk kesehatan kita ya. Kita udah berani keluar ya. Daripada kita coba-coba ya. Nah, dengan produk yang mahal ya kan, dengan produk yang murah ya, yang 500.000. Kadang-kadang bukan kita kesembuhan kita yang ada ya, malah kita dapatnya tambah penyakit seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Jadi sebenarnya ini adalah cara-cara bagaimana kita menjawab seperti itu ya. Nah, ini semua ini ya. Mungkin saya nggak terlalu banyak ke sini, tapi intinya yang saya mau bicara ke kalian semua, ini semua nih Bapak Ibu bisa pelajari ya. Tidak mesti dari saya juga. Nah, jadi setiap pertanyaan ini Bapak Ibu harus siap. Nah, yang paling banyak yang tidak siap adalah satu itu multi level marketing. Begitu kita mulai tawarin teman-teman baru, saya nggak suka multi level marketing. Kita juga jadi kaget, ya kita shock, jadi kita diem, jadi nggak bisa ngomong ya seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu cara bagaimana Bapak Ibu sudah menyiapkan juga ya, sudah mempersiapkan supaya teman-teman timnya Bapak Ibu semua siap di lapangan, sehingga kalau ada masalah, ada kendala, nah mereka sudah siap untuk bagaimana bisa menjawab dengan baik. Oke, nah ini semua ini terus ya belajar ya, mungkin seperti itu. Oke, jadi ini yang nomor 2. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang tadi itu ya. Yang terakhir adalah tadi alat bantu ya. Tadi alat bantu paling simple, alat bantu kita apa? Ya buku presentasi ya. Nah, saya masih sering melihat kadang-kadang kita pergi prospek orang, buku pun nggak pernah dibawa, benar nggak? Kita hanya cerita aja bagaimana orang bisa yakin, benar nggak? Ya, jadi kita harus bawa buku presentasi. Ya, buku presentasi kita sangat murah loh ya, seperti itu. Itu pun kita cetak dalam waktu jumlah banyak sehingga biaya-biayanya bagi teman-teman juga jadi lebih murah ya. Kalau Bapak Ibu mau cetak sendiri ya silakan ya. Tapi ya jangan cetaknya terlalu kurang bagus ya, karena image-nya kan beda ya. Karena saya juga ada lihat juga teman-teman kita kadang cetak, misalnya pakai printer biasa ya, jadi hasilnya jadi besar-besar, itu juga setelah ini Anda binding pun sama, jatuhnya juga mahal sekali, benar kan? Nah, jadi kita selalu harus pakai yang alat bantu, ya, buku presentasi. Yang kedua apa alat bantu kita? Itu loh, kan kita ada Google Drive ya, ada testimoni-testimoni ya.
Nah, ini salah satu juga luar biasa ya. Ini dibikin sama Google Drive itu waktu pertama awal-awal ya, dibantu sama Ko Yohanes. Nah, ya kita kumpulin semua testimoni dari teman-teman semua ya, itu menjadi per kategori. Nah, sehingga kalau misalnya saya presentasi ke cewek ya, ke wanita, udah nggak usah lihat banyak-banyak, udah kategori kulit aja, udah. Itu bagi mereka udah lebih suka ya. Kalau laki-laki mana? Ah, udah serangan jantung, diabetes, benar nggak? Nah, itu yang paling banyak ya, itu yang lebih umum ya seperti itu. Jadi kita harus tahu kebutuhan mereka, nah kita masuk. Nah, kemudian ada yang ketiga, alat bantu kita apa namanya, quantum ya, resonance magnetic analyzer. Itu tes kesehatan. Nah, terserah ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu memang serius di bisnis ini, itu juga boleh dipelajari ya. Salah satu pakai alat tes kesehatan. Karena dulunya terus terang waktu saya, termasuk Cieni juga sama ya, di awal-awal ya, saya masih ingat dulu di Jalan Nilam, kalau kita bicara tes kesehatan gratis, orang semuanya lebih positif, benar nggak? Misalnya contoh nih, saya mau datang ke rumah Pak John. Begitu saya bilang mau ke rumah Pak John, Pak John, saya mau presentasi. Nah, Pak John masih bilang, aduh mau presentasi apa lagi, benar nggak? Ya, daripada image-nya kan, aduh Anda mau presentasi pasti image-nya lebih jelek. Daripada misalnya saya datang ke rumah Pak John, saya bawa alat kesehatan nih, mau nggak tes kesehatan gratis ya kan? Nah, ini kita bisa tes nih sampai 58 fungsi ya kan? Nah, kita bisa tahu apakah Pak John punya sumbatan pembuluh darah nggak? Nah, apakah ada prostat nggak? Benar nggak? Fungsi paru-paru bagaimana? Fungsi ginjal, fungsi empedu, ya kan? Wah, pasti Pak John, mau dong. Nah, gratis kan? Nah, mau gitu. Jadi ini sesuatu yang lebih mudah kita membuka pembicaraan. Nah, namanya di marketing itu namanya ada dua ya, cara kita closing orang. Yang pertama adalah data. Nah, data adalah tertinggi. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau misalnya tadi saya bilang pakai tes alat kesehatan, itu adalah data dia. Misalnya contoh Pak John tes kesehatan, ternyata ada sumbatan pembuluh darah. Nah, kalau ada sumbatan pembuluh darah, itu adalah datanya dia. Itu udah pasti gampang. Nah, atau Pak John ya kan? Nah, begitu Pak John udah ada sumbatan pembuluh darah, saya tinggal bilang aja, oke, Pak John ada sumbatan pembuluh darah. Oke. Nah, sekarang punya beberapa alternatif ya, ke rumah sakit atau kateter ya, bertahu ya. Nah, kita ada terjadi sumbatan di mana. Nah, yang kedua, MRI ya. Nah, kita masuk ke kapsul ya, 15 juta tuh, suntik dengan cairan hijau ya. Nah, ini juga pernah terjadi juga waktu saya kemarin. Teman juga ada yang meninggal juga ya waktu lagi masuk ke kapsul. Kenapa? Karena sumbatannya sudah 90%, 95%. Masuk ke dalam bengap, stres ya, takut ya, mati langsung ya. Jadi serangan jantung langsung mati di dalam ya seperti itu. Jadi bahaya juga ya seperti itu. Nah, atau Bapak Ibu cari dokter Terawan ya, yang sekarang udah jadi Menteri Kesehatan ya. Sekali semprot pembuluh darah pun kita juga ratusan juta. Nah, atau Bapak Ibu mau konsumsi SOP, benar nggak? Hanya dengan 3,3 juta ya, atau dengan sekarang yang Subarasi 3,5 juta. Nah, Bapak Ibu konsumsi, bulan depan saya tes lagi. Nah, bulan depan Pak John datang lagi, tes lagi, hasilnya kemudian membaik. Ya, semakin bagus. Misalnya tadinya sumbatan pembuluh darahnya dari kuning ya, 1,7 misalnya ya, nilai pengukurannya. Kemudian mulai berkurang menjadi 1,6. Udah. Dari data aja, itu adalah salah satu cara penjualan kita tertinggi ya. Nah, jadi begitu datanya 1,7 menjadi 1,6, udah nggak usah bilang lagi, pasti dia akan menjadi konsumennya Pak John seumur hidup. Ya, benar kan? Nah, jadi ini kita harus punya alat bantu ya, tadi saya bilang, buku presentasi, tadi apa, Google Drive ya, kalau belum punya link Google Drive, minta sama upline ya. Nah, upline minta linknya Google Drive. Nah, Bapak Ibu buka, kemudian disimpan di halaman depan. Masukin ke homepage ya, halaman depan. Sehingga kita kalau ketemu teman, nggak usah selalu cari di WA lagi ya. Oh, cari di WA nih, kemarin ada Pak Johan nih yang kirim ke saya nih, ya kan? Nah, ada Cieni yang kirim ke saya, ya kan? Nah, gitu kan? Ada Pak Jimmy Drago yang kirim ke saya. Nggak usah cari lagi ya, mestinya. Jadi sudah ada di halaman depan, Bapak Ibu tinggal klik ya. Nah, kemudian paling banyak apalagi legal dokumen ya, seperti apa? SUP lah, halal lah, BP POM lah ya. Itu yang paling banyak ditanya. Nah, kesalahan kita satu misalnya, waktu saya misalnya lagi presentasi ke Pak John. Nah, begitu bisa saya presentasi, pasti Pak John, ini gimana, nih ada SUP nggak? Oh ya, tunggu dulu Pak ya. Nah, kita tanya dulu ya ke Pak Jimmy. Pak Jimmy ya, sebagai upline, Pak Jimmy minta dong SUP-nya. Nah ya, dapat SUP-nya. Nanti begitu kita ngomong-ngomong, ini ngomong-ngomong ini ada halalnya nggak? Oh ya, tunggu dulu ya, saya tanya lagi ke Pak Jimmy. Pak Jimmy, tanya lagi halalnya. Nah, kita dapat lagi. Yang ketiga lagi, ya kita tanya lagi, Pak Jimmy, gimana? Udah ada BP POM belum? 3 kali kita tanya Bapak Ibu, pasti prospek kita masih bilang, ya udah kalau gitu gini aja, Bapak pulang dulu ya kan, nanti saya pikir-pikir dulu, benar kan? Nah, karena kita kadang-kadang kita nggak siap ya, kita sudah mau pergi berperang, tapi kita nggak bawa senjata. Nah ya, istilahnya kita tinggal ini aja ya, tinggal apa istilahnya? Ya itulah istilahnya itu ya. Jadi artinya kita mau pergi. Halo, oke ya. Jadi seperti itulah. Jadi konsepnya kira-kira lebih kurang oke. Nah, ini 3 strategi saya. Mungkin nanti saya akan buka forum tanya jawab ya.
Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ya. Kita udah tak terasa sudah berjalan 1 jam 15 menit. Oke, jadi mungkin konklusi kemarin saya juga ada ketemu satu teman saya juga. Nah, teman saya ini sangat jago ya. Dia juga punya pabrik dan dia juga ini, dan dia dari muda juga dia belajar marketing sangat banyak. Nah, saya kemarin ketemu beliau, nah saya juga belajar sesuatu hal dari dia. Nah, beliau mengatakan gini, waktu beliau menjadi seorang marketing, itu kata-kata beliau ya. Nah, Anda sama, kita lebih mau seperti apa? Jadi kadang-kadang kita pergi prospek ya, kita harus seperti kayak kita lagi menanam ini, Pak, kelapa sawit, betul nggak? Jadi misalnya saya misalnya prospek Pak John, saya tahu ini susah nih dapatnya. Lebih bagus seperti itu ya. Saya mau dapatin Pak John dengan susah payah itu lebih bagus ya. Kenapa? Karena ibaratnya sama seperti saya menanam kelapa sawit. Artinya apa? Saya butuh waktu yang lama. Tapi begitu saya bisa kemudian bekerja sama Pak John, ya kan? Kemudian Pak John kemudian dengan antusias dan kemudian bisa berjalan dengan cepat, itu namanya panen, benar nggak? Nah, kita akan panen seumur hidup, benar nggak? Ya, daripada kita dapetin juga konsumen kita gampang. Ibaratnya kita seperti menanam jagung, benar nggak? Kita tanam jagung 3 bulan kita udah panen, tapi bulan depan kita harus tanam lagi. Itu namanya kita cari customer. Nah, jadi sebenarnya kita di sini kita adalah membangun jaringan ya. Membangun jaringan pasti susah. Lebih bagus seperti itu. Misalnya saya dapetin CNI terus terang. Susah nggak? Susah ya. Karena CNI sebelumnya kan kita tahu juga ya, sudah sebagai peringkat tertinggi juga di perusahaan ya, multi level marketing sebelumnya ya, yang CNI ya. Nah, artinya kemudian waktu kita ingin meyakinkan beliau, kita butuh waktu nggak? Butuh waktu, benar nggak? Butuh waktu, butuh kemudian ketekunan kita, benar nggak? Untuk terus ya kan? Nah, untuk terus kemudian bertemu ya kan, meyakinkan lagi kan gitu kan, seperti itu. Nah, tapi begitu CNI, begitu 100% confirm, coba seperti sekarang kan seperti panen, benar nggak? Nah, saya sekarang udah nggak usah kita bicara panjang lebar ya kan, karena CNI sendiri udah artinya seperti kelapa sawit ya kan, begitu sudah bisa menghasilkan, ya kan, benar nggak? Nah, seperti hasilnya udah kita tinggal panen aja ya. Nah, yang saya mau sebut itu seperti itu, lebih bagus kadang-kadang kita mau prospek orang yang susah itu lebih bagus ya. Nah, karena kita mencari networker ya, dapetin networker gampang nggak? Nggak gampang ya, susah. Tapi lebih bagus kita susah lama. Tapi begitu Bapak Ibu dapat, itu Bapak Ibu paten terus ya. Nah, jangan seperti tanam jagung ya. Tanam jagung dapatnya gampang, 3 bulan sudah panen, bulan depan kita mesti tanam jagung lagi. Ya kan, kita nggak mungkin terus begitu ya. Nah, ya seperti itu. Oke, mungkin saya kembalikan kepada MC, sebagai hostnya siapa di sini? Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, Mbak Eni atau saya? Oke, dari saya aja ya, Ko Budi. Oke. Ini pertanyaannya pertama dari Pak Hari Limaran. Bagaimana bisa mendapatkan kopi presentasi ini? Oke, nanti saya kirim langsung ke leadernya Anda. Saya kirim ke CNI, kirim ke Pak Johan, kirim ke Jimmy Drago. Kalau kalian punya WA saya, bisa ping saya, nanti saya kirimin ke kalian. Oke, terima kasih. Terus ini ada pertanyaan Japri ya, ke saya dari Bu Leni @teresia 007. Kalau ada yang tanya, penganjuran dari company kan terapi selnya 6 bulan, kurang lebih 12 dus. Boleh nggak kalau di boost di awal saja, jadi sebulan 4 dus, tapi terapinya hanya 3 bulan? Sebenarnya gini, memang kategori terapi ini memang tergantung juga, dia nggak bisa bilang jumlah dusnya juga. Jadi paling simpelnya gini, waktu saya kan teman saya di sini kan sekarang apa? Sekarang kita sudah ada 3.000 lebih ya dokter yang bergabung di sini ya. Jadi saya juga mulai banyak belajar juga ya. Terus terang memang sebelumnya saya juga tidak banyak mengerti mengenai medis, tapi di sini teman-teman dokter juga udah banyak. Nah, saya mulai terus belajar dan bertanya. Jadi dokter paling simpelnya gini, dianggap oke, misalnya Bu Anis. Ya Bu Anis sekarang sakit ya, seperti kita lah dalam keadaan sakit. Nah, kalau kita sakit, dokter mesti tanya, Bu Anis mau sembuh berapa lama? Bu Anis mau sembuh 3 hari, Bu Anis mau sembuh 1 minggu, atau mau sembuhnya 1 bulan? Nah, ibaratnya gini, kalau kita mau sembuh 1 bulan, ya udah kita konsumsi 1 saset aja, ya pelan-pelan aja ya gitu kan, dan kita juga akan membaik. Ya, jadi artinya apa? Kalau kita lagi bermasalah, kita butuh konsumsi lebih banyak, ya. Jadi di sini adalah berupa cuma nutrisi, sama seperti ini cuma berupa makanan. Jadi hari ini kalau saya mau makan ayam goreng 10 biji, boleh nggak? Boleh, betul nggak? Saya mau bikin ayam goreng 20 biji, boleh nggak? Boleh, gitu loh ya. Jadi nggak ada masalahnya. Jadi makanya di ketentuan BP POM kita di belakang pun adalah itu, ya. Jadi kalau kita makan berlebih bagaimana? Nah, kalau kita makan berlebih adalah laksatif-nya dibuang seperti itu. Udah itu aja karena ini kategori makanan. Nah, sekarang kita butuh nutrisi yang banyak, benar nggak? Karena setiap hari kita akan terjadi proses penuaan. Nah, jadi sebenarnya kata-kata dokter apa?
Nah, kenapa kita butuh terapi stem cell ini? Jadi sebenarnya simple ya. Nah, ya mungkin ini agak memang kata-katanya kurang enak ya. Jadi kalau kata-kata dokter adalah gini, manusia memang diciptakan untuk mati ya. Kenapa? Karena memang cara proses kita, selnya kita seperti itu. Nah, sekarang setelah kita 17 tahun ke atas, ini kita sekarang akan mengalami penuaan, benar nggak? Ya, selnya kita setiap hari menua. Yang regenerasi sel pasti lebih dikit daripada yang mati. Makanya sehingga kita terjadi penuaan. Nah, kalau sudah tua apa? Sakit. Udah sakit mati, benar nggak? Nah, bagaimana seseorang bisa kena misalnya contohnya gagal ginjal. Nah, kalau beliau misalnya terjadi gagal ginjal, kata dokter apa? Karena organ ginjalnya dia lebih cepat tua dibandingkan sama yang lain, benar nggak? Nah, ini adalah proses juga. Kenapa dia bisa lebih cepat tua? Nah, kemungkinan besar juga bisa juga di usia muda ya. Ternyata orang bersangkutan lebih banyak minum ya, kemudian lebih banyak bergadang ya kan gitu kan. Nah, ternyata bla 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 lah ya. Jadi artinya sesuatu itu gini loh. Hari ini kita punya masalah kesehatan ya. Saya kemarin belajar lagi sama dokter lagi yang bagian farmasi. Hari ini Bapak Ibu bisa kena diabetes aja, diabetes itu akumulasi dari 14 tahun. Ya, kita akumulasi dari 14 tahun. Kalau misal hari ini kita bisa kena sumbatan pembuluh darah ya ke jantung dan ke otak, itu adalah sumbatan, itu adalah akumulasi masalah apa? Akumulasi penyakit kita tuh selama 15 sampai 30 tahun ya gitu ya. Jadi artinya apa? Suatu masalah tuh nggak mungkin karena kita misalnya 2 minggu terakhir saya lebih banyak konsumsi gula, nggak bisa membuat saya jadi diabetes ya kan? Nah, karena lifestyle saya ya, tadi yang saya bilang akumulasi selama 14 tahun, nah itu lifestyle itu yang kemudian bisa membuat kita sampai ke kondisi hari ini. Nah, kemudian kembali kepada terapi lagi, ini kan berarti perbaikan. Nah, namanya perbaikan juga, kita nggak bisa mungkin juga dengan 1 kotak, 2 kotak, kemudian organ saya bisa membaik, benar nggak? Nah, kalau saya tidak bermasalah, bagus, benar nggak? Karena saya tidak bermasalah, sehingga mungkin saya konsumsi 1-2 kotak pun maintain kesehatan saya pun udah cukup. Tapi kalau saya bermasalah, mungkin saya butuh banyak sekali. Nah, jadi dokter selalu mengatakan bahwa ini dosis sebenarnya tidak ada ya. Nah, yang umum kalau kita tidak ada apa-apa 1-2 boleh. Tapi kalau kita bermasalah 4, 6 sampai 8 ya. Nah, tapi dengan kita ada subarasi yang isinya 3.500 mg, di mana penyempurnaan ya, di mana penyempurnaan kita adalah lebih banyak ke paten nomor 2 pembuluh darah ya, untuk membersihkan plak-plak kita itu akan lebih efektif lagi ya. Nah, sehingga tadi misalnya sebelumnya sehari kita konsumsi 3 saset ya dengan yang subarasi, nah kita bisa kurangin menjadi 2 saset ya, cukup seperti itu ya. Tapi kalau kita mau uang tidak bermasalah, kalau kita mau konsumsi lebih banyak ya silakan ya, nggak ada masalah seperti itu ya. Jadi saya selalu tidak berbicara mengenai jumlah ya. Nah, kembali ke diri masing-masing aja ya. Nah, karena apa? Karena kita terjadi penuaan. Nah, orang yang udah terjadi penuaan nggak mungkin lah. Nah, kalau kita konsumsi terus saja pasti kita akan kelihatan lebih mudah kok dibanding sama teman-teman kita. Ya, nggak mungkin beda. Pasti beda ya, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, siap. Ya. Ini suaranya double ya. Enggak bagus. Oke, Kak Budi mau tanya bagaimana buat para member baru yang join. Dia lagi giat-giat jualan, tapi produknya nggak ada. Dan bagaimana caranya meyakinkan calon member buat inden? Ya, jadi itu kadang-kadang juga kata-kata positif ya kan. Begitu antusiasnya, begitu produknya sangat bagus, sehingga kita pun harus inden. Nah, inden pengertian jangan ini, contohnya gini loh. Dulu waktu di awal-awal kita masuk, inden kita lebih parah ya, 2 bulan sampai 3 bulan loh ya. Nah, kadang-kadang dengan kita punya produk 1 box saja ya, kita bisa menjual diamond loh. Jadi artinya sama, jadi kita juga harus bisa mengatur juga stoknya kita. Contoh misalnya, kita sekarang dapat 2 kotak. Nah, 2 kotak ini misalnya ada member kita beli 2 kotak, kita jangan langsung berikan 2. Nah, kita kasih dia 1 dulu ya kan. Nah, nanti kan dia konsumsi juga, dia kan tetap butuh waktu. Dia minimal kalau dia paling cepat juga dia 2 minggu habis, bener nggak? Kalau dia konsumsi 2 kan, itu kan akan terjadi 2 minggu ya. Kalau dia 4 berarti kan minggu depan. Nah, jadi artinya kita selalu nanti dari kita, dia misalnya join 2 kotak, atau misalnya dia join 6 kotak diamond ya. Dulu kita diamond aja 12 kotak, kita cuma kasih dia 1 diamond. Cuma kasih dia 1 kotak ya. Nah, nanti 2 minggu lagi dia berkontak kita lagi. Nah, sisanya kita bisa pergi prospek lagi yang lain lagi untuk perputaran. Karena kan barang akan masuk terus gitu ya, seperti itu ya. Jadi seperti itulah. Jadi tapi maksud saya ini jangan jadi kendala juga, karena memang dengan orang inden pasti orang juga melihat positif juga ya, bahwa kemarin tuh ya seperti saya bilang waktu di awal-awal kita masuk 2 bulan 3 bulan pun kita bisa melewati itu kok, ternyata omset juga bertambah. Seperti sekarang ini aja ya, dengan inden ini ternyata salesnya kita aja di kantor itu tidak terjadi pengurangan ya. Kemarin hari pertama penjualan SOP Subarasi aja pairing saya sampai 1.272 kali. Ya itu yang tertinggi lagi ya.
Nah, kemarin saya pernah tertinggi cuma di 1.100 lebih. Kemarin dengan SOP Subarasi malah 1.272 kali. Ya. Lebih banyak lagi gitu pairingnya. Ya. Jadi artinya penjualan itu malah tidak berkurang gitu ya. Jadi artinya orang antusiasmenya seperti itu ya. Gak apa-apa Bu. Jadi tapi kalau memang kita butuh barang yang urgent, nah mau nggak mau ya tadi itu ya cari upline Anda, coba ada nggak yang bisa spare ya? Tetaplah teman-teman kita banyak kok ya. Nah kalau yang sakit yang benar-benar parah dan membutuhkan produk, nah ya kalau nggak ada bisa cari CNI, nggak ada bisa cari saya ya, pasti kita bantu seperti itu. Oke. Ya, Iya. kira-kira begitu Bu. Siap. Ko Budi ini ada lagi. Halo Ko Budi, mau nanya. Saya ada prospek kenalan saya dan sudah seminggu ini saya menunggu jawabannya. Namun dia sendiri merasa ragu mengenai jaringan karena dia belum pernah menjalaninya. Dan dia bertanya, apakah pasti bisa saya balik modal dengan cepat kalau belum pernah menjalani? Gitu. Oke. Jadi memberikan dari Diki nih, dari Pak Diki. Ya. Jadi sebenarnya yang penting kan tadi itu di multi level marketing berarti kan orang harus melihat peluang bisnis ya tadi ya. Nah, peluang bisnis tadi kan kalau Bapak Ibu tadi yang yakin sesuai dengan strategi saya, harusnya orang juga bisa melihat. Nah, dan orang yang bergabung sama kita, dia juga melihat kita sebenarnya. Walaupun sekarang kita belum menghasilkan ya. Nah, kalau kita belum menghasilkan, mereka juga melihat kita. Nah, caranya gimana? Oke, nah saya kasih lihat gambaran. Kita kan tadi kan ada beberapa step ya. Nah, setelah Bapak Ibu udah yakin, kemudian pekerjaan kita apa sih? Yang pertama harus bikin daftar nama ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita harus bikin daftar nama. Nah, bikin daftar nama berapa? Kalau kita ikut NDO ya, kita ikut NDO-nya Pak Niko ya kan. Nah, kita harus bikin daftar nama 100. Nah, setelah Bapak Ibu tulis nama dan HP, kalau bisa kasih 3 kategori. Apa sih 3 kategori? Yang pertama, kategori pertama adalah financial. Misalnya contohnya nih, saya tulis nama Ibu Anis. Nah, kalau financial ternyata, dari uang Bu Anis ini nggak masalah. Berarti angkanya 3. Benar nggak? Skornya 3. Nah, sedang berarti 2. Ya. Kalau kurang berarti 1. Oh, misalnya Bu Anis, orangnya berambisi. Kalau orangnya berambisi berarti nilainya 3. Ya. Sedang 2, kalau kurang ambisi berarti 1. Nah, ya. Kemudian yang ketiga adalah N. N itu apa? Network, jaringan. Nah, Bu Anis ternyata temannya banyak. Nilainya 3. Ya. Kalau nggak ada teman, sedang 2 ya. Kalau nggak ada teman berarti 1. Nah, skornya ini semua dari 3 item ini, kalau ternyata Bu Anis skornya 8 sampai 9, berarti jangan saya pergi prospek sendiri ya. Jangan saya pergi prospek sendiri. Kalau bisa saya ketemu orang yang nilai skornya 8 sampai 9, kita prospeknya pergi berdua atau bertiga. Kita minta bantuan upline ya. Nah, tapi kalau skornya nilainya 1 misalnya, ini contohnya Anton nih. Dari segi finansial nilainya 1 ya, nggak ada. Yang kedua ambisi, orangnya juga nggak ambisi, nilainya 1 juga. Yang ketiga, ya network jaringan dia ternyata juga nggak punya teman, 1 juga. Nah, yang 3 ini Bapak Ibu boleh pergi presentasi sekalian belajar, ya. Nah, jadi kalau nilai skornya 3, Bapak Ibu pergi presentasi. Kenapa? Karena memang Bapak Ibu juga tidak ada harapin dia masuk nggak masuk juga nggak apa-apa karena skornya 3 ya. Tapi skornya 8 dan 9, Bapak Ibu lebih bagus ngajak berdua dan bertiga. Sehingga tadi itu loh. Sehingga bukan teman kita tadi mau sukses tadi yang seperti pertanyaan tadi, bukan hanya melihat Anda, ngerti nggak? Jadi kita jangan cuma dia melihat kita. Jadi kan kalau kita kan susah. Bisa nggak nih Bu Anis? Saya masuk nanti bisa balik modal. Nah, seperti bolanya kan lempar ke kita, benar nggak? Kan ini kan bisnis adalah kita coba menawarkan ya kan solusinya dan caranya, strateginya. Nah, Anda harus kerja, benar nggak? Ya kan? Nah, kalau Anda memang yakin, yuk kita sama-sama. Jadi kita menawarkan satu peluang bisnis pun, kalau Anda yakin, ayo kita sama-sama. Karena saya juga mau berjuang juga kan itu kan. Nah, tapi kembali lagi kepada dia sendiri. Tapi kalau dia sendiri, kalau memang dia banyak prospek, banyak daftar nama, udah pasti balik modal. Ya, seperti itu ya. Nah, tapi kalau ternyata dia temennya dikit, ya nggak mungkin balik modal kan, itu kan seperti itu juga. Jadi semua bisnis itu kembali ke diri kita masing-masing ya. Saya selalu bilang begitu. Kira-kira begitulah. Jadi kalau memang skornya tinggi, Anda bisa ngajak ya 2 atau 3. Karena kalau di sini sebagai gini, di multi level marketing sebenarnya adalah ilmunya adalah sebagai gini, cara meyakinkan orang aja ya. Multi level marketing adalah buntut-buntutnya adalah bagaimana kita meyakinkan orang. Contohnya aja, saya mau pergi misalnya saya mau prospek Bu Anis. Nah, kalau saya mau prospek Bu Anis, nah saya tinggal lihat aja contohnya misalnya. Bu Anis, upline-nya siapa Bu Anis? CNI. Oh, CNI langsung ya? Waduh, Oke. Nah, misalnya saya mau pergi prospek Cianis. Atau misalnya gini, CNI lah ya, CNI mau pergi prospek Bu Anis. Nah, kira-kira Bu Anis juga lihat, nah saya bisa nggak meyakinkan
Bu Anis ya misalnya contohnya. Misalnya Ci Eni merasa gini, aduh dulu aja ya, ini Bu Anis adalah bosnya saya. Dulu saya pernah bekerja sama dia, betul nggak? Nah sekarang saya datang ketemu dia, bicara bagaimana kita bisa menghasilkan ratusan juta, miliaran. Nah kira-kira kita dianggap nggak? Ya dulu aja kita karyawan gitu ya, bekerja sama Bu Anis gitu ya, dan sekarang kita datang ke sana bicara uang ratusan juta, miliaran. Ya pasti kita nggak dianggap lah ya, anggap kan? Nah berarti posisi di sini berarti kita nggak bisa meyakinkan Bu Anis. Nah berarti Ci Eni ngajak saya, yuk Ko Budi kita berdua nih. Nah bisa berdua, kita lihat lagi, ukur lagi, apakah kita berdua bisa nggak meyakinkan Bu Anis? Nah, kemungkinan besar udah bisa nih. Nah, tinggal bagaimana Ci Eni mempromosi saya. Oke, kebetulan nih kan ada Ko Budi ya, sibuk banget ya kan, hari ini kita beruntung ternyata bisa kita ketemu, bla 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 gitu kan. Nah, kalau kita berdua nggak bisa meyakinkan lagi, udah. Nah, misalnya di sini ada siapa? Oh, ada misalnya ada Pak Jimmy Drago. Nah, kita ngajak lagi bertiga. Oh, di sini ada Pak Johan, kita ada berempat. Kita ngajak lagi berempat. Kan itu aja. Nah, kalau kita banyak orang, meyakinkan satu orang, kemungkinan besar pasti bergabung, betul nggak? Karena saya ngomong sedikit, Ci Eni ngomong sedikit, ya kan, Pak Johan ngomong sedikit, ya, Pak Jimmy ngomong sedikit, udah selesai, ya, orang udah lebih yakin. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya cara meyakinkan orang adalah soal kekuatan. Nah, dulu di multi-level marketing pertama, dulu saya pertama kali join multi-level marketing tahun 2004, yang datang ke rumah saya 6 orang. Ya, suami istri 6 orang. Begitu 6 orang datang ke rumah saya, pasti saya berpikiran apa? Wah, ini pasti bisnis multi-level marketing pasti hebat sekali, betul nggak? Yang datang ke rumah saya main 6 orang, betul nggak? Nah, kalau kira-kira yang datang ke rumah saya misalnya, ya kan, cuma satu orang misalnya si Anton, ya kan, pakai celana pendek, ya kan gitu kan? Aduh, pakai celana pendek, ya kan, masih bicara begini, kira-kira gimana? Anda mau bicara uang ratusan juta, miliaran, ya kan, datang aja pakai sandal jepit, pakai celana pendek, gitu kan, bicara ratusan juta. Jadi, kadang-kadang profil kita itu juga harus bisa menunjang, gitu loh, ya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya prospecting adalah bagaimana how to influence the people, ya, bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Ya, kalau kita nggak yakin bisa, kita ngajak teman kita berdua, bertiga, pasti bisa. Ya, multi-level marketing cuma itu doang. Nah, multi-level marketing kalau nanti pelan-pelan lagi, kita hanya bisa, kalau kita mau sukses cuma ada 2 caranya. Yang satu, kita harus bisa mengajak orang, dan kedua adalah harus bisa presentasi. Udah, rumusnya cuma ini. Harus bisa ngajak orang dan harus bisa presentasi. Kalau saya nggak bisa presentasi, berarti saya harus bisa mengajak orang. Mengajak orang apa? Ikut aja acara ke Zoom. Hari ini kebetulan loh ya. Nah, saya ada sesi sama Ko Budi, ya kan? Nah, kayak gitu ya. Kita bisa belajar banyak. Nah, nanti Ko Budi jelasin ya di Zoom, ya kan? Nah, coba saya baru bergabung di bisnis ini. Saya mungkin nggak bisa jelasin, tapi kira-kira gini, saya sudah pelajari uangnya banyak. Nah, karena uangnya banyak, saya baru ngajak kamu, ya gitu kan? Kalau uangnya nggak banyak, saya tahu kamu juga sibuk, saya juga nggak bakal ngajak kamu. Nah, gitu ya. Nah, karena saya juga baru bergabung, saya belum bisa jelasin. Nah, kebetulan hari ini ada Ko Budi yang jelasin. Nah, kalau kamu cocok, kita jadi partner bisnis. Kalau nggak cocok, nggak apa-apa. Kita kan gitu. Kan enak kan? Nah, saya tinggal bicara begitu aja kepada 20 orang. Masa nggak ada orang yang masuk ke Zoom? Betul nggak? Nah, orang yang udah masuk ke Zoom lebih kurang 70-80% pasti udah tertarik. Selesai. Jadi kalau saya nggak bisa presentasi, saya harus bisa mengajak. Kalau saya nggak bisa ngajak orang dan saya nggak bisa presentasi, ya nggak bisa sukses ya. Ini 2 ini aja kita nggak bisa lakuin ya, susah gitu ya. Jadi cuma 2 ini aja, makanya saya selalu cerita waktu tahun 2004 ya, waktu saya mulai masuk di bidang multi-level marketing, ini ada satu nenek-nenek umur 70 tahun ya. Kalau dia presentasi dia bilang gini, jadi 1 bulan loh, nenek ini 1 bulan dia bisa punya income 1 miliar. Nah, ditanya dong sama member-member, wah Nek, kok hebat Anda bisa dapat income 1 miliar 1 bulan? Nah, nenek ini bilang, kalau saya presentasi, kira-kira ada yang percaya sama saya nggak? Mungkin begitu saya presentasi, saya lihat ke belakang, udah hilang semua kan ya. Nah, jadi artinya apa? Berarti saya nggak bisa presentasi, berarti orang nggak yakin sama saya. Nah, berarti saya cuma bisa apa? Saya cuma jago mengajak orang. Jadi kalau misalnya contohnya di sini ada Pak Hari Limaran ya, nah, di sini ada Pak Hari misalnya. Oke, nah bagaimana saya mengajak Pak Hari? Saya tinggal bilang, oke Pak Hari, nah ini ada satu peluang bisnis ya dari Jepang ya. Nah baru masuk Indonesia Pak Haris ya. Nah Indonesia adalah baru negara ke-8 baru buka kantor ya. Nah pemiliknya adalah Mr. Asayama, orang kedua terkaya Pak Haris di kota Shizuoka. Nah yang pertama terkaya adalah Yamaha. Oke gini Pak Haris. Nah saya sudah pelajari sistemnya, uangnya banyak. Nah karena uangnya banyak, saya baru ngajak Pak Haris. Oke, saya nggak bisa jelasin. Pak Haris bisa nggak datang ke kantor? Nanti teman saya yang jelasin. Cocok, kita jadi partner bisnis. Nggak cocok, nggak apa-apa. Nenek itu cuma bisa ngomong begitu. Pak Haris pasti bilang, aduh nenek ini tahu apa. Benar nggak? 1 kali nggak datang. 2 kali ketemu Pak Hari lagi di pasar. Aduh Pak Hari, nyesel loh kemarin, ya kan? Ternyata pembicara kemarin siapa? Misalnya pembicara kemarin di sini, contoh ya. Oh, ada Ibu Rati. Wah, ya kan? Benar Ibu Rati? Ya, di sini ada Ibu Rati. Misalnya ya. Oh, di sini ada presenter nih kemarin Ibu Rati. Wah, dia kan? Wah, ya orangnya cantik, bener nggak? Wih, bagus loh presentasinya, bla bla bla. Kan kita promosi. Nah, 2 kali Pak Hari pasti bilang nggak mau datang. 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali,
pasti suatu hari pasti Pak Hari datang. Begitu datang ke kantor atau ikut Zoom, nah kan yang presentasi orang lain. Nah ternyata bagus juga ya bisnis ini ya. Nah kan joinnya di mana aja? Kan joinnya di bawah nenek itu ya. Nah jadi nenek itu hanya bisa mengajak kiri dan kanan. Ada kiri yang ternyata orangnya seperti Pak Hari yang jago, kanan seperti Pak Jimmy Dragon jalan, udah pairing terus Pak, udah terima 1 miliar 1 bulan. Hanya begitu aja loh di bisnis ini loh. Jadi bisnis ini kita itu jangan terlalu mudah putus asa gitu. Nggak ada namanya istilahnya. Dulu saya pertama kali main di multi-level marketing tahun 2004 ya. Saya background-nya IT. Saya nggak bisa ngomong ya seperti kamu bilang ya. Saya dulu pertama kali saya presentasi, di belakang saya 3 cewek. Saya tulis Pak di whiteboard, tangan saya gemeter loh. Nah kenapa? Ya seperti saya bilang ya, Anda suruh saya bikin program saya bisa, tapi suruh saya ngomong saya nggak bisa ya seperti itu. Tapi saya tipenya mau belajar ya kan. Nah, saya datang ke acara mereka, saya cuma, yang di depan-depan upline saya semua, sebulan 100 juta, 200 juta, 300 juta, itu zaman tahun 2004, Mbak. Nah, tapi tipe saya ada lagi nih, sama-sama makan nasi, Pak Hari, benar nggak? Saya bilang gitu, sama-sama makan nasi, ya kan? Artinya apa? Kamu bisa, masa saya nggak bisa? Udah, saya simpel aja, saya selalu pemikiran saya. Pak Jimmy Drago hari ini bisa jadi shogun, apa bedanya sama kita? Benar nggak? Jimmy Drago berumur 26 tahun, apa yang benar nggak Bu Anis ya? Apa yang nggak bisa orang umur 26 tahun bisa jadi shogun, masa apa yang saya kalah dari dia ya? Jadi kalau seperti Pak Jimmy Drago bisa, berarti saya pasti bisa. Hanya itu aja gitu. Jadi kita juga harus selalu belajar. Udah intinya gitu. Nah berarti kalau kita ada yang salah, selalu kita kembali lagi, bertanya lagi, kenapa saya salah? Kenapa saya kemarin presentasi ke Pak Hari, kenapa nggak bisa goal? Berarti ada kata-kata yang saya salah ya. Nah saya belajar lagi, nanti saya bagaimana waktu saya presentasi ke Bu Ratih, nah apalagi yang kesalahan saya. Nah ya, jadi kesalahan saya jangan diperbuat daging ya gitu kan. Nah, saya mulai perbaiki lagi. Udah gitu aja intinya. Nah, lama-lama kita jadi ini. Nah, di bisnis multi level marketing saya kasih selalu tipsnya. Tipsnya sebenarnya pertama di multi level marketing simple. Selalu adalah impian. Makanya kalau kita selalu kalau masuk di multi level marketing bolak-balik adalah impian. Karena impian itu 95% yang bisa membuat Anda berhasil. Ya, namanya skill, ya cara presentasi itu semua itu cuma 5%. Itu cuma embel-embelnya doang, Pak. Ya, Bapak Ibu belajar strategi semuanya itu cuma 5%. Nah, bagaimana kita bicara sama orang itu cuma 5%. 95% adalah impian Bapak Ibu semua ya. Apa yang saya mau dapatin di sini? Apa yang saya mau dapatin di sini? Nah, itu yang bisa membuat Anda maju ya. Nggak ada orang yang bisa ketok pintu ya. Tok Budi, ayo kita presentasi hari ini, nggak ada. Ya, upline cuma kadang 1 kali, 2 kali ya ngajak kita. 2 kali, 3 kali kalau kita nggak keluar lagi kita nggak ya kita masih tetap malas ya kan. Karena sifat manusia kan masih malas. Nah, pasti kita nggak ini. Nah, oke, kembali dari kata-kata malas. Nah, di grupnya saya selalu, bagaimana kita bisa jadi sukses? Nah, salah satunya adalah, kalau memang kita mampu, kita bikin diri kita menjadi mobile stockist. Ya. Kalau kita mampu, kita membuat diri kita menjadi mobile stockist. Kenapa? Karena gini, kayak seperti kita. Misalnya kalau nggak pegang barang, pulang ke rumah besok kita nggak pergi presentasi. Pasti kita malas. Itu udah umum ya. Tapi kalau kita punya barang, begitu kita pulang ke rumah, ada 80 box gitu ya. Nah, istri kita tanya, Pak, itu barang apa? Oh iya, itu udah pesanan Pak Hari itu, udah teman-teman nih ya, ada pesanan Pak Hari, ada pesanan Pak Johan ya. Kita udah bawa barang, kita udah keluar ya. Nah, sehingga kita udah lama-lama jadi kebiasaan, Pak. Ya, seperti itu. Jadi lama-lama jadi kebiasaan, pasti kita keluar terus, pasti kita berhasil. Nah, jadi itu. Jadi salah satu. Jadi saya terapin di grupnya saya adalah kalau memang Anda mampu, grupnya Anda sudah mulai 10-20 orang, Anda jadi mobile stockist ya. Kalau Anda jadi mobile stockist yang tadi saya bilang, Anda 1 bulan reload 1 kali aja 80 kotak. Nah, lumayan ya, kita dapat tambahan 2 juta ya, karena 1 kotak kan 25.000 ya. Nah, kita dapat tambahan 2 juta. Nah, tergantung kita bisa reload berapa kali. Kalau kita bisa reload 5 kali 1 bulan, lumayan dapat tambahan 10 juta ya. Jadi untuk biaya tabletop, transportasi kita semua udah gratis ya. Ya, jadi artinya apa? Kita ketemu orang mau join Diamond, barang keluar dari kita 25.000 kali 12 kotak, itu udah untung 300.000, Pak. Ya, kita belum dapat bonus sponsor, belum dapat pairing, kita udah untung 300.000. Jadi itu yang enak ya, seperti itu. Nah, jadi ini kira-kira strateginya ya, seperti itu. Oke, Bu Anis ya, lanjut lagi coba. Tapi kayaknya udah jawab semua ya, Bu ya. Ada satu yang kok misal dari Hieronymus. Kok misal kita sudah jalankan 30 kedalaman, tapi ada member yang mau anggotanya diletakkan di sisi dalamnya pohon kita karena keluarga, seperti Ko Budi sampaikan tadi. Pertanyaan saya, sejauh mana pengaruh member yang diletakkan di posisi dalam ini berpengaruh dalam percepatan annual rank jika kita bandingkan jika yang bersangkutan diletakkan di kiri atau kanan luar? Sementara yang bersangkutan adalah member yang potensi untuk jalanin bisnis ini. Thank you sebelumnya. Ya, itu pengaruh. Kalau kita bicara
Kalau yang berpotensi adanya di jalur utama itu pasti berpengaruh. Tapi gini loh maksud saya. Tapi yang begini kan haknya dia sendiri ya. Karena semua orang pasti kan kiri kanan adalah punya dia, ya sehingga dia pasti menentukan. Contohnya apa? Oh di kiri ini menurut saya kekuatan sudah ada 5 orang ya, benar nggak? Nah di kanan ini kan belum ada kekuatan. Pasti saya maunya nih begitu saya dapat Pak Hari, kelihatan Pak Hari orangnya bagus nih ya kan. Nah mungkin pasti saya maunya di kaki lemah saya. Pasti orang semua pasti punya pemikiran begini ya seperti itu. Tapi ya intinya sama. Nggak ada masalah, kita mau kiri kanan itu nggak masalah ya. Nah, yang dimaksud dengan kedalaman 30 maksudnya gini loh. Kenapa kita selalu menciptakan kedalaman? Semakin dalam kita semakin kuat. Contoh ya. Sekarang saya dapat 1 diamond ya. Misalnya di sini ada Pak Ruji ya, oke. Nah, ya misalnya Pak Ruji ya. Nah, misalnya saya sekarang sponsor ada Pak Ruji. Nah, ternyata Pak Ruji bergabung diamond. Nah, saya bisa aja sebagai saya yang sponsor Pak Ruji, kalau saya egois, bisa aja Pak Ruji saya taruh di kaki kedua saya, benar nggak? Di bagian B, bagian dalam. Sehingga B-nya saya pairing, A-nya saya di atas juga saya pairing, saya dapat double pairing. Itu egois, ya, seperti itu. Seperti saya, ya. Artinya apa? Nah, atau Pak Ruji, titiknya ini, yang diamond ini, saya taruh di posisi nomor 31, benar nggak? Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, di 31. Begitu saya taruh 1 diamond di 31, saya akan semangatin 30 orang, benar nggak? Saya taruh 1 diamond di posisi 31, saya akan semangatin 30 orang di atas. Nah, begitu saya semangatin 30 orang di atas, masing-masing mengajak 1 diamond aja, saya akan dapat omset 30 diamond. Nah, itu kadang-kadang namanya kita harus berkorban dulu. Jadi namanya menciptakan kedalaman, maksudnya itu. Kita taruh 1 di paling bawah, urutan nomor 100 kedalaman, kita akan semangatin 99 orang di atas. Ya. Dan masing-masing, namanya 99 orang di atas, pasti semua berbondong. Semua pasti, gue juga mau pairing, benar nggak? Begitu mereka mau pairing, itu akan jadi hasil luar biasa. Anda bisa taruh 1 diamond di posisi 100, pasti bisa datang ribuan diamond. Ya benar kan? Karena yang nomor 9 adalah 1 diamond. Di posisi 98 bagi dia adalah 2 diamond loh. Ya kan? Posisi yang 97 adalah 3 diamond loh. Benar nggak? Ya. Sampai nomor 1 itu akan jadi ribuan diamond. Nah, itu yang terjadi ya, seperti itu. Jadi, sebenarnya di dalam bisnis network marketing adalah Bapak Ibu harus bisa menciptakan rel yang panjang. Semakin rel yang panjang, itu yang di atas-atas itu akan berlomba ya, dan berlomba sehingga yang terjadi itu ya, seperti itu. Jadi makanya percepatan kenapa walaupun saya bilang saya member ke 4.000 lebih, kenapa hari ini bisa mencapai peringkat tertinggi? Yang pertama Bushido. Nah, karena itu strategi itu ya. Memang bisa saja bukannya saya bilang 4.000 sebelum 4.000 orang yang di awal itu bukannya nggak jago-jago loh ya kan? Ada Ibu Syanti Gunawan 001 ya. Nah, jadi cuma karena kenapa? Karena ada strategi. Nah, strategi yang kemudian yang mudah, ya orang melihat mudah, ternyata lebih mudah diterapin, ya ternyata semua orang mengikuti. Kita nggak butuh semua orang percaya sama kita, ya. Network marketing nggak mungkin semua orang percaya sama kita. Bapak Ibu cuma dari 250, Ibu Bapak Ibu cuma share. Ada 5% orang percaya sama kita, Bapak Ibu udah kaya. 5% aja Bapak Ibu udah kaya, ya. Seperti itu. Iya, iya. Oke, Kak Budi. Ini satu lagi ya, fakta dan dari AFC Magical Team. Fakta dan nyata beda, Pak. Kebanyakan kejar double pairing. Iya, benar. Makanya tadi saya bilang, banyak orang selalu gitu. Leader-leader pasti mengejar tadi itu. 2 dan pairing, double pairing, 3 pairing. Tadi saya bilang, kalau mereka seperti ini, mereka nggak akan besar. Percaya sama saya. Betul kan? Anda mau pairing 3 kali, 4 kali, Anda nggak bisa besar. Yang tadi saya bilang, Anda harus selalu menanam jagung lagi. Tanam jagung, Anda panen. Ya kan? Nanti Anda besok tanam jagung lagi. Karena Anda terus mencari. Karena Anda bukan membangun. Kalau kita membangun, kita harus berkorban. Ya, kalau kita membangun, kita harus berkorban. Seperti itu. Ya. Oke. Iya. Sebenarnya ada satu lagi. Tanya cara kerja Subharasi kan paten darah tinggi ya. Tapi bagaimana berbahaya nggak untuk darah rendah? Enggak, kita tuh itu kata-kata yang mungkin kita nanti ke depannya kita akan ganti. Namanya SOP itu natural, itu selalu adalah menstabilkan. Ya mungkin kata-katanya kurang ini aja ya. Itu menstabilkan namanya, menstabilkan tekanan darah. Jadi kalau namanya menstabilkan tekanan darah ya tadi itu, yang tinggi ya ke rendah, yang turun. Kalau udah rendah ya naik. Nah, jadi sebenarnya itu aja. Karena sebelumnya dengan SOP yang lama pun Pak Yohanes, Ko Yohanes juga sama. Ko Yohanes juga kalau nggak salah istrinya sendiri itu kalau nggak salah tekanan darah tinggi. Nah, tekanan tinggi istrinya turun. Nah, Ko Yohanes itu darah rendah. Nah, darah rendah dia naik ke atas. Ya itu seperti itu. Bukan berarti tinggi tambah tinggi, enggak ya. Menstabilkan tekanan darah seperti itu. Karena kan kita memperbaiki ya. Nah, namanya pembuluh darah itu kan seperti pipa, benar nggak? Seperti pipa ya.
Nah, kalau pipa kita kalau kita udah pakai lama, udah berkeruk, ya kan? Udah dalam, udah kotor, ya kan, berlumut. Nah, kira-kira gitulah ya. Nah, jadi dengan kekuatan lagi subarasi ini, nah itu yang kita memperkuat itu sehingga Merim placenta tadi itu dari segi ingredientnya juga ditambahkan ya dosisnya ya. Nah, jadi 100 mg menjadi 150 mg ya kan. Ada lagi sarden punya peptide dan satu lagi adalah fruit flow ya dari tomat ya seperti itu. Ya atau fruit punya peptide ya seperti itu. Jadi dari 3 ini, nah karena satu perusahaan yang akan yang terus berkembang itu adalah berinovasi ya seperti kita aja misalnya Dini. Jadi kenapa satu perusahaan kalau dia mau bertahan panjang harus berinovasi ya. Contoh misalnya gini, kalau dari dulu misalnya kita suka kijang ya, kijangnya misalnya apa? Kijang kotak. Kalau dari dulu kijang kotak aja sampai hari ini siapa mau pakai lagi Bu ya kan? Nah ya mungkin kita suka sekali brandnya Toyota ya, tapi kalau dari Toyota kijang dia tidak ada inovasi, kijang kotak aja gitu ya, pasti akan ditinggalkan juga ya. Nah ya sehingga dia apa? Dia harus bisa merubah menjadi kapsul ya kan? Dia harus menjadi lebih sportif, ini kan harus bisa menjadi lebih elegan ya kan seperti itu. Nah itu kemudian itu seperti itu. Jadi SOP juga sama ya. Jadi artinya pada saat kita udah 2 tahun lebih ya, nah itu dia berinovasi. Kenapa? Karena kita sekarang juga banyak sekali pesaing yang tadi saya bilang KW-KW ya kan. Nah yang KW-KW masih baru 1 peptide. Nah kita sudah bicara 2 peptide lagi, kita tambah 2 peptide lagi. Seperti itu ya. Nah seperti itu. Jadi mereka juga nggak akan mudah ya. Nah SOP pasti salah satu pasti mereka akan bisa bikin pembandingnya. Nah usukusi pasti mereka lebih nggak berani. Nah usukusi saya bersama teman-teman saya juga melihat kenapa usukusi kita orang nggak berani bikin tiruannya karena di usukusi itu patennya berat. Paten pertama kita apa? Anti tumor agent, benar nggak? Itu bisa membasmi cancer. Uji klinis kita tumor atau cancer itu bisa mengecil, benar nggak? Orang nggak berani, benar nggak? Kalau yang KW-KW, kalau gulanya banyak, itu malah bisa membuat tumor sama cancer bertumbuh. Jadi makanya mereka nggak berani main di yang kategori usukusi, ya. Kalau yang di SOP kan, ya lah Anda konsumsi, saya kasih vitamin aja, C aja kan, Anda merasa lebih segar aja kan udah, ya kan? Nah, tapi bisa meregenerasi nomor 2 lagi, ya. Tapi bisa membuat Anda semangat, segar aja kan itu cukup. Nah, sehingga saya cuma berjualan di situ. Tapi memperbaiki organ yang rusak menjadi baik, ya saya nggak bilang kan itu kan. Kenapa? Karena saya nggak punya paten, ya. Jadi makanya kita bilang, jadi sebenarnya yang KW-KW nggak akan berani ya bikin sampai yang KW untuk usukusi karena itu patennya berat ya. Nomor 1 pun anti tumor agent ya. Imunitas oke lah ya karena dengan vitamin C aja juga kita bisa naikin imunitas tubuh kita. Nah yang C lagi apa? Hepatitis C. Orang udah kadar hepatitis C-nya pasien kayak seperti bapak saya 25 tahun yang lalu meninggal karena hepatitis C loh ya. Livernya jadi sirosis, jadi keras. Nah sekarang dengan ada paten nomor 3 artinya apa? Liver yang keras yang udah sirosis bisa pelan-pelan loh, bisa menjadi normal. Artinya bisa menjadi lembek, luar biasa loh. Nah sekarang pun kalau liver memang ya teknologi ya sekarang ya sudah ada di Singapura juga. Nah orang bisa mau cangkok liver juga bisa ya. Kalau misalnya liver dia 90% udah nggak berfungsi, itu bisa dibuang, bisa dicangkokkan misalnya dengan saudara dia yang DNA-nya cocok ya. Itu biayanya 2,5 miliar, sangat mahal 2,5 miliar loh. Ya, apalagi dengan usukusi kita, benar nggak? Usukusi kita hanya Anda beli 1 diamond pun 20 juta, murah sekali gitu loh. Jadi, nah makanya selain kalau orang bicara mahal, kita harus bicara manfaat ya seperti itu. Jadi kalau 100.000 nggak ada manfaat juga mahal sekali ya seperti itu. Oke, kira-kira gitu. Oke, terima kasih Ko Budi. Tepuk tangan dong buat Ko Budi teman-teman. Ya, terima kasih. Ya, oke. Ya, katanya lebih baik ikutin ya. ikutin caranya Ko Budi yang sudah terbukti gitu ya. Daripada pairing-pairing. Iya, makasih Ko Budi. Saya kembalikan ke Cieni. Silakan Cieni. Masih adakah? Sambil nunggu Cieni kita kasih reaction dong ke Budi. Ke Pak Budi. Silakan. Cieni, halo. Gantian ya. Tadi saya, sekarang Cieni. Oke, coba saya cek lagi ya. Di chat adakah? Oke, teman-teman boleh nggak ditulis kira-kira apa yang didapatkan teman-teman dari acara hari ini? Boleh ditulis teman-teman. Terima kasih Ko Budi ya banyak yang sudah dapat. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Oke ya. Next kita bisa cek lagi ya. Oke, nah tinggal sebulan lagi. Oke, nah udah tinggal kejar aja kok. Yang penting gitu aja. Nah supaya kalau Anda bisa kejar peringkat lebih Toreda, Ronin, nah mudah-mudahan tahun depan Anda bisa dapat peringkat lebih tinggi ya. Yang tahun ini aja kalau kita bisa masuk sampai 10 Bushido itu luar biasa loh. Padahal tahun lalu aja yang jadi Daimyo cuma saya satu-satunya, Bushido belum ada ya.
tahun ini langsung masuk 10 Bushido. Yang sebelumnya di level samurai bisa loncat semua langsung ke Bushido. Ya, luar biasa. Jadi artinya apa? Satu marketing plan ini sangat mudah dicapai ya. Jadi nggak susah. Kemudian didukung sama produk kita yang bagus. Itu yang penting ya. Nah ya, oke. Nah, jadi strategi-strategi Anda tinggal ikutin aja lah ya. Kita kadang-kadang nggak perlu bikin sesuatu yang ngejelimet. Anda tinggal ikutin aja ya. Kadang-kadang banyak orang yang kesalahan satu benar, kata Bu Anis. Mereka bikin strategi sendiri, nggak perlu ya, nggak perlu kita habisin waktu malah panjang ya. Nah, Anda ikutin aja, karena ini udah terbukti ya. Kita sekarang mendominasi hampir semua 90% salesnya perusahaan. Udah, Anda ikutin aja ya, seperti itu. Oke, thank you semuanya, bye-bye. Oke, thank you Kak Budi, Ya, sukses. bye semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Tinggal dipraktekkan. Ya, sayaan ya teman-teman ya.